Bab 2496, The Story of Genes naik level ke kelas Raja, Subscribe Penatua. Meskipun upaya yang tak terhitung jumlahnya, Hansen tidak pernah berhasil mengaktifkan roda gigi The Story of Genes. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Hansen memiliki jubah jiwa Raja Merak. Melalui buff yang diberikan oleh jiwa binatang Raja Merak, kekuatannya bisa menyaingi dewa. Dengan kekuatan dewa di belakangnya, Hansen yakin dia akan memiliki apa yang diperlukan untuk akhirnya menggerakkan roda gigi mandiri. Setelah beberapa hari, Hansen menemukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia mengunci diri di sebuah ruangan yang terisolasi dan menjalankan The Story of Genes untuk mulai mengerjakan rencananya untuk menaikkan level. Dia memanggil jiwa burung merak Raja Binatang, dan jubah jiwa berbulu muncul di sekitar Hansen. Simbol burung merak di bagian belakang jubah mulai bersinar. Jantung Hansen melonjak. Simbol burung merak pelangi tiba-tiba menjadi bayangan Raja Burung Merak. Itu melayang di belakang Hansen. Banyak buff dewa pelangi mengalir ke tubuh Hansen. Warna seperti pelangi bersinar melalui auranya, menghasilkan rantai substansi. Dengan kekuatan jiwa tak terbatas itu, Hansen memainkan The Story of Genes dan menggunakan cahaya dewa pelangi untuk mendorong roda penggerak dirinya sendiri. Kaca. Dewa pelangi yang dapat menghancurkan planet mampu mendorong roda gigi The Story of Genes, tetapi roda gigi tersebut hanya bergerak sedikit. Itu tampak seperti pintu tua dengan engsel berkarat. Itu hanya sedikit terbuka. Namun, Hansen sangat senang. Dia terus mendorong kekuatan pelangi ke roda gigi otomatis. Jubah jiwa memungkinkan Hansen untuk memanggil kekuatan yang mencengangkan, namun, itu tampaknya harus berjuang keras saat berjuang untuk mendorong roda gigi sendiri. Kekuatan sebesar itu, namun hampir tidak bisa menggerakkan roda gigi The Story of Genes. Jika aku menggunakan kekuatan aku sendiri, aku tidak tahu kapan aku bisa membuatnya bergerak. Mungkin aku harus menunggu sampai semua seni geno aku yang lain didewakan sebelum aku bisa mendorong The Story of Genes menjadi raja. Hansen kaget. Self Cockwheel bergerak dengan mantap, dan setelah menyelesaikan satu siklus, ia mulai bergerak semakin cepat. Simbol mantranya juga semakin terang dan cemerlang. Pada akhirnya, Hansen bisa melepaskan kekuatannya, dan Self Cockwheel bisa berputar sendiri. Pintu ke aula inti universal terbuka untuknya. Hansen masuk dan menemukan bahwa dia sebenarnya berada di tempat baru. Itu sangat berbeda dari tempat yang dia harapkan untuk dimasuki. Menggunakan Self Cockwheel yang berbeda untuk memasuki area inti membuat aku berada di tempat yang berbeda, dan itu berarti aku dapat muncul di 4 lokasi berbeda. Itu menarik. Hansen tidak tinggal lama. Dia melanjutkan untuk keluar dari area inti. Sistem Tianxia terlalu berbahaya, jadi sekarang bukan saatnya baginya untuk membalas dan melakukan perburuan xenogenik dengan santai. Namun, perjalanan itu ternyata bebas dari perselisihan. Mereka melakukan perjalanan melalui sistem Tianxia selama 2 minggu lagi. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu dengan elit dewa lainnya. Hansen mampu menangani xenogenik dan raja biasa dengan mudah. Kapten kecil, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Kapten, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Hansen dan Bauer sedang bermain sebagai patua. Para bajak laut sedang menonton. Mereka terus berteriak dan bertepuk tangan seperti yang mereka lakukan. Jika orang tidak tahu lebih baik, mereka akan percaya ini adalah iklan televisi. Dalam suasana yang menyenangkan itu, mereka terlihat seperti sedang mengadakan kompetisi sederhana. Hansen tampak santai, tetapi dia tiba-tiba menjadi serius. Bauer, tebak kartu apa ini? Kata Hansen sambil tersenyum. Dia melihat 2 kartu Bauer. Kamu menebak. Bauer tersenyum dan berkedip pada Hansen. Kamu semakin pintar, Little Evil. Bahkan aku tidak dapat melihat apa yang kamu pikirkan akhir-akhir ini. Hansen melihat kedua kartu itu tetapi ragu-ragu. Dia tidak tahu apa 2 kartu yang ada di tangan Bauer. Dia tidak tahu mana kartu hantu dan mana kartu yang dia butuhkan. Jika dia mengambil kartu yang salah, dan berakhir dengan kartu hantu, dia tidak akan memiliki kesempatan. Hansen melihat bajak laut terdekat. Dia ingin melihat apakah dia bisa membaca wajah mereka untuk mengetahui di mana letak kartu yang tepat, tetapi dia tidak menerima jawaban. Ayah, berhentilah melihat mereka. Mereka tidak dapat melihat kartu apa yang aku miliki. Kamu tidak dapat mempelajari apapun dari wajah mereka. Bauer tersenyum ceria dan berkata, kali ini, aku akan menang. Hansen tersenyum. Dia mengulurkan tangannya ke sebuah kartu dan berkata, aku ingin kartu ini. Saat Hansen menyentuh kartu, wajah Bauer berubah. Tapi itu hanya sesaat. Hansen tiba-tiba melepaskan kartu itu dan mengambil yang lain. Dia membaliknya untuk mengungkapkan 3 hati. Itu dipasangkan dengan 3 sekop Hansen. Kenapa? Kenapa aku kalah? Bauer mencengkeram wajahnya, terlihat hancur. Dia melempar kartu hantu itu ke atas meja. Ayahmu akan menjadi ayahmu selamanya. Hansen tertawa dan membelai kepalanya. Ayok maun lagi, aku akan menang, pinta Bauer sambil memegang kartu. Hansen terbatuk di tangannya. Aku pikir aku sedang sibuk sekarang. Biarkan mereka bermain denganmu. Hansen dengan cepat berdiri dan mendorong seorang bajak laut untuk bermain dengannya. Gadis kecil ini menjadi terlalu pintar.
Aku hampir dibodohi olehnya. Aku tidak bisa bermain dengannya lagi karena kalah akan sangat memalukan, pikir Hansen sambil menyentuh hidungnya. Bauer tidak senang setelah menemukan kesempatan untuk bermain dengannya, dan dia masih kalah. Dia merasa sangat tertekan karena ini, dan dia melampiaskannya pada para bajak laut. Beberapa saat kemudian, tubuh semua bajak laut ditutupi stiker. Hansen kembali ke kamarnya dan memanggil spell. Sejak The Story of Genes menjadi kelas raja, Hansen telah mencoba mencari tahu apa yang dilakukan area The Story of Genes. Roda penggerak diri sutradara pulsa tidak terhubung dengan roda penggerak universal manapun, tetapi ia masih bisa mendorong roda penggerak diri makhluk lain. Roda penggerak diri The Story of Genes benar-benar independen. Itu terus berputar di tempatnya, sendirian. Itu tidak terhubung dengan apapun. Selain membuat tubuh dan gen Hansen lebih kuat, dia belum menemukan apa yang dilakukan area The Story of Genes. Spell telah menjadi kelas raja ketika dia mendorong roda penggerak dirinya sendiri. Beberapa dari kemampuannya menjadi lebih kuat, tetapi sebaliknya, dia tidak mendapatkan bentuk atau kekuatan baru. Selain tubuhnya menjadi lebih baik, spell itu sama seperti ketika dia menjadi duke. Namun, Hansen terkejut menemukan roda gigi otomatis di tubuh spell. Spell hanyalah baju besi genonya, seperti armor Dongsuan. Mereka hanyalah produk sampingan dari seni geno. Mereka tidak boleh memiliki roda penggerak sendiri. Tapi spell seperti makhluk nyata, dan dia memiliki roda gigi sendiri. Itu sangat mengejutkan Hansen. Jika dia tidak menyelidiki cara menggunakan The Story of Genes, dia mungkin tidak akan melihat tubuh spell dengan Dongsuan Aura. Mungkin sudah lama sebelum dia menemukan roda penggerak dirinya sendiri. Self-cogwheel spell sama dengan self-cogwheel Hansen. Itu seperti versi yang disalin. Hansen yakin bahwa itu bukan roda gigi dirinya sendiri. Dan itu karena dia tidak bisa mengendalikan roda gigi spell. Mata Hansen tiba-tiba membelalak. Apakah itu berarti roda gigi The Story of Genes dirancang untuk mendorong roda gigi spell itu sendiri? Bab 2497, Penggunaan The Story of Genes. Melihat self-cogwheel spell, Hansen mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya. Dia mengaktifkan roda gigi otomatis The Story of Genes. Kaca. Dua roda penggerak otomatis yang identik dapat terhubung. Mereka cocok satu sama lain dengan sempurna. Saat self-cogwheel Hansen mulai bergerak, self-cogwheel spell mengikutinya. Kedua roda gigi berakselerasi bersama, menjadi lebih cerah dan lebih cerah dengan spell. Tetapi karena gigi roda penggerak, kedua roda penggerak itu berputar ke arah yang berlawanan. Salah satunya berjalan searah jarum jam, dan yang lainnya berlawanan arah jarum jam. Saat mereka berputar lebih cepat dan lebih cepat, spell bersinar dengan intensitas yang terus meningkat. Kekuatan Hansen dan spell bergerak seperti orang gila. Mereka berdua memiliki kekuatan The Story of Genes. Hansen segera mendeteksi bahwa kekuatannya berbeda dari kekuatan spell, tetapi dia tidak dapat membedakan dengan tepat apa yang membuat masing-masing unik. Hansen menebak bahwa perbedaan kekuatan mereka ada hubungannya dengan cara roda penggerak mandiri berputar ke arah yang berlawanan. Saat Hansen mencoba mencari tahu apa manfaat hubungan antara roda gigi yang disediakan, tubuh spell tiba-tiba mulai berubah di bawah tangannya. Perubahan ini berbeda dari saat dia menjadi armor, pistol, sniper rifle, atau rocket launcher. Spell melangkah menuju Hansen dan terhubung dengan tubuhnya. Ini adalah, Hansen terkejut. Ini adalah perasaan yang familiar. Perasaan yang sama seperti saat dia bergabung dengan Little Angel. Tentu saja, saat spell digabungkan dengan tubuh Hansen, tubuhnya juga berubah. Rambut dan matanya berubah untuk mencerminkan warna spell. Tubuhnya menjadi lebih lembut. Simbol aneh spell muncul di dahinya. Kombinasi ini berbeda dari saat spell menjadi set baju besi untuk dipakai Hansen. Itu lebih seperti proses kombinasi dan hasil yang dialami Hansen dengan Little Angel. Dan tubuh Hansen tidak memiliki baju besi. Setelah menggabungkan dengan spell, Hansen menyadari bahwa dia memiliki dua roda penggerak diri untuk The Story of Genes. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Mereka masih aktif dan berputar ke arah berlawanan, tetapi selain saling mempengaruhi, mereka tidak terhubung dengan roda penggerak universal lainnya. Mereka tidak jauh berbeda sekarang dibandingkan saat mereka berpisah. Tidak ada kekuatan area. Tapi karena digabungkan, kebugaran Hansen meningkat lebih tinggi. Saat Hansen bertanya-tanya tentang kekuatan area The Story of Genes, dia tiba-tiba merasakan gelombang kejut misterius datang dari dalam Sea of Soul-nya. Hansen pernah merasakan gelombang kejut ini sebelumnya. Dan sekarang, itu terjadi lagi. Hansen mengintip ke dalam Sea of Soul-nya dan melihat baju besi kristal hitam. Sebuah simbol telah muncul di helm armor kristal hitam yang terlihat persis sama dengan yang ada di dahi Hansen. Itu bersinar dengan cahaya lembut. Hansen merasa bahwa hubungannya dengan armor kristal hitam belum pernah sedekat ini sebelumnya. Seolah-olah dia bisa mengendalikannya dengan pikirannya. Tapi Hansen dengan cepat menyadari bahwa itu adalah ilusi, lebih dari apapun. Dia bisa melihat hubungan simbiosis antara dirinya dan armor kristal hitam, tapi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Tapi perubahan ini membuat Hansen menjadi anak yang sangat bahagia. Apakah kekuatan The Story of Genes dimaksudkan untuk mengontrol armor kristal hitam? Hubungan antara aku dan armor kristal hitam semakin kuat.
Jika The Story of Genes naik level sampai titik tertentu, mungkin aku bisa benar-benar mengontrol armor kristal hitam. Petik 2. Pikiran Hansen kembali ke saat ketika pukulan armor kristal hitam telah memusnahkan patung itu. Dia pasti ingin memaksimalkan The Story of Genes untuk bisa mengenakan baju besi seperti itu. Tapi itu juga membuat Hansen sedikit khawatir. The Story of Genes diciptakan oleh pemimpin sekret dan wanita aneh itu. Tujuannya adalah untuk membunuh dewa. Mengapa The Story of Genes memiliki hubungan dengan pelindung kristal hitam? Apakah armor kristal hitam terhubung dengan pemimpin sekret? Baju besi kristal hitam berasal dari tempat suci. Jika itu terhubung dengan pemimpin sekret, mengapa pemimpin sekret meninggalkannya di tempat suci? Jika armor kristal hitam adalah item yang dibuat oleh pemimpin sekret untuk membunuh dewa, apakah itu gagal? Itukah sebabnya dia hanya melemparkannya ke tempat suci? Petik 2. Dia tahu itu tidak mungkin pemimpin sekret akan membuang set baju besi itu begitu saja. Jadi, itu hanya tebakan. Belum ada yang tahu kebenarannya. Setelah mengetahui untuk apa spell bisa digunakan, Hansen merasa tertekan. Sampai dia membuka armor kristal hitam, spells area tidak akan banyak membantunya. Menggabungkan dengan dia hanya membuat tubuhnya lebih kuat. Tidak ada kemampuan khusus. Tidak mungkin. The Story of Genes harus mandiri. Wanita itu tidak pernah mengatakan bahwa The Story of Genes membutuhkan satu set baju besi. Apa yang sedang terjadi? Apakah baju besi kristal hitam ada karena itu satu-satunya cara bagi pemimpin sekret untuk mempelajari The Story of Genes? Apakah itu sebabnya mereka cocok? Ide itu sepertinya benar-benar mungkin. Saat pertama kali mencoba mempraktikkan The Story of Genes, dia gagal berulang kali. Melalui bantuan baju besi kristal hitam itulah dia bisa mulai berlatih dengan benar dengan The Story of Genes. Jika pemimpin sekret dan wanita yang menciptakan The Story of Genes dan menyadari bahwa itu tidak bisa dipraktikkan, pemimpin sekret mungkin telah menemukan cara untuk melakukannya melalui sintesis baju besi kristal hitam itu. Jika demikian, pengalaman Hansen dengan The Story of Genes mungkin masuk akal. Namun, ada satu hal yang tidak masuk akal. Jika armor kristal hitam adalah sesuatu yang membantu The Story of Genes, pemimpin sekret pasti membawanya bersamanya seperti harta karun. Mengapa dia meninggalkannya di cagar alam? Dan di atas semua itu, mengapa dia meninggalkannya di alam pertama tempat suci? Hansen tidak mengerti, jadi dia berhenti memikirkannya dan melepaskan hubungannya dengan spell. Aneh. Ketika aku bergabung dengan spell, mengapa prosesnya sangat mirip seperti yang aku lakukan dengan Little Ange? Hansen ingin menemukan Little Angel dan mencobanya lagi, tetapi dia tidak ada di sini. Jadi, itu harus menunggu. Ketika Hansen kembali ke dek kendali, para perompak itu berdiri di depan Bauer. Mereka semua tampak tertekan. Mereka adalah bangsawan dan raja, tapi wajah mereka ditutupi stiker. Mereka terlihat lucu. Dia melihat bahwa mata para perompak sedang memohon bantuan. Jadi, Hansen meletakkan Bauer di pundaknya dan berkata, "Oke, kamu harus membiarkan mereka kembali bekerja sekarang. Kita harus melihat para ksatria dari Extreme King." Petik 2. Hansen berjalan beberapa langkah saat dia tiba-tiba mendengar seorang bajak laut berteriak, "Kapten, lihat. Sesuatu sedang mendekati kita." Petik 2. Hansen melihat ke arah pria itu menunjuk dan dia melihat kapal perang raksasa di tengah awan. Kapal perang itu hampir sebesar planet. Tidak jarang melihat kapal sebesar itu, tapi ini adalah sistem Tianxia. Sebagian besar elektronik gagal berfungsi di tempat ini, jadi sangat mengejutkan melihat sesuatu yang besar tetap berfungsi. Saat Hansen memikirkan keanehan ini, kapal perang itu mendekati Paus Putih. Paus Putih besar tampak seperti ikan kecil di sebelah kapal perang monolitik ini. Bab 2498, Saiyan. Saiyan, wajah Hansen berubah. Jika ada ras di alam semesta yang dapat mendorong kapal perang ke sistem Tianxia, itu adalah Saiyan. Dari sudut pandang evolusi, Saiyan mungkin berada di suatu tempat di 20 ras tertinggi di alam semesta. Namun karena kemajuan teknologi mereka dianggap nomor 6 dalam skala tersebut. Bahkan teknologi Extreme King kurang jika dibandingkan dengan Saiyan. Ketika dia melihat simbol besi yang melambangkan Saiyan di bagian depan kapal perang, dia langsung tahu bahwa itu memang kapal milik Saiyan. Bahkan tanpa melihat simbolnya, dia tetap akan tahu. Hanya Saiyan yang bisa menerbangkan kapal perang raksasa ke sistem Tianxia tanpa hambatan. Hansen ragu-ragu, merenungkan menerbangkan paus putihnya ke tempat lain. Kapal perang Saiyan menembakkan seberkas cahaya, tapi untungnya, itu bukan serangan terhadap paus putih. Seberkas cahaya berhenti di depan kapal, dan itu menampilkan gambar makhluk yang dibalut baju besi. Itu adalah hologram yang dikirim dari jarak yang jauh. Hansen terkasih, aku Pangeran Albert dari Saiyan. Rajaku telah memerintahkanku untuk mengundangmu sebagai tamu istimewa Saiyan. Makhluk lapis baja itu selesai dengan busur ke arah Hansen. Dia pasti terlihat sangat elegan. Terima kasih atas undangannya, tapi tidak, terima kasih. Aku sibuk, dan aku tidak bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi kamu, kata Hansen, dari posisinya di dalam paus putih. Pangeran Albert mendengar ini, tetapi dia melanjutkan dengan berkata, mohon jangan takut, karena kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya meminta kamu memberkati pangeran kami. Jika ada yang kamu butuhkan, beritahu kami.
Mungkin kemudian kita bisa mendiskusikan harga untuk layanan kamu. Petik 2. Aku khawatir kamu salah paham. Aku bisa memberimu berkah, tapi mengubah makhluk normal menjadi elit dewa adalah tugas yang mustahil, kata Hansen. Pangeran Albert tertawa. Kami tahu itu. Jangan khawatir, kami tidak akan memaksa kamu melakukan sesuatu yang mustahil. Raja kami hanya ingin kamu memberkati beberapa pangeran. Peningkatan bakat adalah semua yang kami harapkan dan butuhkan. Tidak ada yang lain. Petik 2. Aku mengerti, tapi aku sangat sibuk. Aku tidak bisa mengunjungimu sekarang. Hansen tidak percaya apapun yang dikatakan Pangeran Albert kepadanya. Jika itu benar-benar yang kamu inginkan, kami tidak akan memaksa kamu untuk ikut dengan kami. Namun, jika kamu bebas, harap pertimbangkan untuk mengunjungi Saiyan. Jika kamu dapat memberkati beberapa pangeran kami akan berhutang banyak kepada kamu. Pangeran Albert terus berkata, kamu diinginkan oleh Extreme King, jadi aku khawatir jalan yang kamu lalui tidak aman. Aku bisa membuat jalan untukmu yang akan melihatmu keluar dengan aman dari tempat ini. Petik 2. Setelah itu, kapal perang raksasa yang tampak seperti planet berputar maju. Hansen ragu-ragu, tetapi dia masih membimbing paus putih itu ke kapal besar itu. Jika Pangeran Albert berencana memaksanya pergi ke Saiyan, maka Hansen tidak akan punya banyak pilihan dalam masalah ini. Jadi, dia mengikuti untuk melihat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Anehnya, Saiyan benar-benar mengawal mereka keluar dari sistem Tianxia. Karena kapal perang ras biasa tidak dapat memasuki sistem Tianxia, Saiyan memiliki keuntungan besar karena dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Mereka tahu tempat itu jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Plus, mereka memiliki teknologi canggih. Mereka dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Hansen keluar dari sistem Tianxia di bawah perlindungan kapal perang Saiyan. Tuan Hansen, kuharap suatu hari kamu bisa datang untuk melihat Saiyan, kata Pangeran Albert. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hansen, kapal perang sang pangeran melaju dan pergi. Dia tidak berusaha melawan Hansen. Saiyan itu menarik. Hansen menyaksikan kapal perang Saiyan menghilang keluar angkasa, terkejut dengan kesopanan yang tak terduga. Pak Kapten luar biasa, bahkan Pangeran Albert sangat sopan padamu. Dia adalah salah satu elit dewa mereka, praktis dewa di antara Saiyan. Petik 2. Pak Kapten sangat terkenal. Aku merasa sangat diberkati karena aku bisa mengikuti Pak Kapten dan Kapten kecil. Petik 2. Para perompak itu berhidung coklat seperti biasa, tapi mereka benar-benar terkejut. Hansen telah membunuh seorang pangeran Extreme King dan dengan demikian diinginkan oleh Extreme King. Meski begitu, dia diperlakukan dengan sangat sopan oleh orang lain. Reputasinya tampaknya menentang akal sehat. Hansen tahu bahwa Pangeran Albert dan Saiyan hanya memperlakukannya seperti itu karena kemampuannya memberkati. Hansen menghargai apa yang telah mereka lakukan. Jika aku memiliki kesempatan, aku akan pergi melihat Saiyan. Tapi itu akan menjadi kunjungan yang mahal bagi mereka, pikir Hansen dalam hati. Hansen tidak menunda, dia mengizinkan Bauer untuk mengemudikan paus putih melalui sistem kekacauan. Mereka membuat jarak antara diri mereka sendiri dan sistem Tianxia, dan waktu paling berbahaya ada di belakang mereka. Karena Saiyan telah membimbing mereka keluar, Hansen telah meninggalkan sistem Tianxia jauh lebih cepat dari yang diharapkannya. Semua orang yang mencarinya pasti akan berpikir bahwa dia masih berada di sistem Tianxia. Tidak ada yang menghalangi jalan Hansen, dan dia menggunakan penangguhan hukuman untuk melakukan perjalanan dengan aman melalui sistem kekacauan. Bepergian dari Dugat City ke Sky Palace bukanlah perjalanan yang panjang. Namun, pergi langsung ke ruang Xenogenic Sky Palace akan terlalu berbahaya, dan dia akan dihentikan dengan mudah. Jadi, dia harus mengambil jalan memutar. Jelas, jalan itu tidak selancar yang dia harapkan. Dan sistem Tianxia secara luas diyakini jauh lebih aman daripada sistem kekacauan. Extreme King memiliki para ksatria yang berpatroli di sistem kekacauan, jadi mencapai Sky Palace dengan perjalanan seperti itu akan sangat sulit. Ketika Hansen memasuki sistem kekacauan, dia mengira bahwa Extreme King belum tahu bahwa dia telah lolos dari sistem Tianxia. Bermaksud untuk memanfaatkan kelambatan informasi, Hansen merencanakan jalan yang akan membawanya jauh melewati dunia itu. Tapi setelah beberapa saat dalam perjalanan, seseorang berdiri di luar angkasa, menghalangi jalan Hansen. Bai Wuchang, kenapa dia di sini? Jika dia ada di sini, berarti tentara Extreme King juga ada di sini. Hansen kaget. Hansen, ayo keluar. Jangan khawatir, hanya aku yang ada di sini. Aku bersedia melawanmu sekarang. Bai Wuchang memanggil paus putih, masih melayang di angkasa. Setelah berpikir sejenak, Hansen terbang keluar dari paus putih. Ketika dia sedikit lebih dekat dengan Bai Wuchang, dia bertanya kepada pria itu, bagaimana kamu tahu di mana menemukan aku? Dia tidak takut pada Bai Wuchang, dan menurutnya pertemuan mereka itu aneh. Dia tidak tahu bagaimana Bai Wuchang berhasil bertemu dengannya di sini. Itu terlalu kebetulan. Aku meminta guru jurang kuno untuk menghitung jalan kamu untuk aku. Dia bilang aku bisa menunggu di sini untukmu. Dia benar, kamu di sini, kata Bai Wuchang. Setelah mendengar itu, Hansen terkejut. Dia tidak percaya seseorang mengira dia akan muncul di tempat ini.
Dan bukan hanya itu, tetapi mereka telah mengirim seseorang untuk menunggunya di sana. Itu terlalu menakutkan. Bab 2499, Keterampilan Pisau Hantu. Hansen merenungkan bagaimana Guru Ancient Abyss dapat dengan akurat menghitung rute pelarian yang diusulkannya. Memberitahu Bai Wuchang di mana harus menunggu Hansen mungkin tidak terlalu sulit karena Guru Ancient Abyss adalah orang yang pintar. Terutama karena perjalanan Hansen tidak terlalu santai, para pengejarnya selalu membuntutinya sepanjang waktu. Itu membuatnya waspada. Cukup, ayo lawan aku. Aku akan menang kali ini, kata Bai Wuchang, saat kekuatan di dalam dirinya meledak. Seluruh tubuhnya bersinar kemasan. Itu adalah tubuh Raja Hantunya. Sungguh kekuatan yang kuat. Kamu naik level menjadi setengah dewa. Hansen memandang Bai Wuchang dengan kaget. Kecepatan leveling Bai Wuchang terlalu cepat. Bai Wuchang dengan dingin berkata, latihan hidup dan mati di Mount Extreme. Aku bukan diriku yang dulu lagi. Aku tidak akan kalah kali ini. Petik 2. Maaf jika ini terdengar terlalu mudah, tetapi bahkan jika kamu setengah dewa, aku pikir kamu akan berakhir sangat kecewa jika kamu berharap untuk mengalahkan aku hanya dengan tubuh Raja Hantu kamu, kata Hansen sambil melihat ke Bai Wuchang. Bai Wuchang menatap Hansen. Dia menanggapi perlahan, kata demi kata. Ayo lawan aku. Seperti yang aku katakan, aku tidak akan kalah. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja menghunus Ghosted Knife. Dia menggunakan Fang dan menebas ke arah Bai Wuchang. Selain kekuatan tit di pisaunya, dia juga menggunakan kekuatan pemantapan keabadian spell. Tubuh Raja Hantu Bai Wuchang dapat mengabaikan semua serangan fisik dan energi. Namun, itu tidak bisa memblokir kekuatan pemantapan keabadian. Fang Qingyu mengeluarkan Wanji Rubik's Cube yang telah diberikan Hansen kembali padanya. Dia mulai merekam pertarungan antara Hansen dan Bai Wuchang. Itu hanya rekaman. Dia tidak sedang streaming sekarang. Fang Qingyu tahu dia tidak bisa mengambil risiko mengungkap lokasi mereka. Jika dia melakukannya, Extreme King akan datang, dan mereka semua akan mati. Bai Wuchang mengerutkan kening saat melihat tebasan Hansen. Dia mengulurkan tangan kosong dan menarik pisau biru panjang dari ketiadaan. Dia mengayunkannya untuk bertabrakan dengan Ghosted Knife Hansen. Hansen melihat pisau saingannya datang untuk memukul Ghosted Knife, dan matanya tiba-tiba menyipit. Alih-alih melanjutkan serangannya, dia memutar Ghosted Knife untuk melindungi sisi kirinya. Fang Qingyu dan para perompak menatap dengan mata lebar. Mereka mengira Hansen pasti sudah gila. Hansen telah memilih untuk tidak memblokir pisau Bai Wuchang, Hansen tidak memiliki penjaga, dan dia hanya menggunakan pisaunya untuk melindungi bagian kiri lehernya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Hansen terlihat gila. Memblokir seperti itu pasti akan membuatnya terbunuh. Dong. Tapi detik berikutnya, mereka mendengar suara tajam pisau logam bertabrakan satu sama lain. Bai Wuchang telah melihat Hansen menebas ke depan, tapi kemudian pisau itu muncul di sebelah leher Hansen tepat pada waktunya untuk memblokir serangan nyata Bai Wuchang. Jika Ghosted Knife Hansen lebih lambat, serangan itu akan sampai ke leher Hansen. Fang Qingyu dan yang lainnya terkejut, dan mulut mereka terbuka lebar karena kagum. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat. Setelah serangan pisau itu, Bai Wuchang menggunakan keterampilan pisau lainnya. Pisau panjangnya sangat aneh, dan tidak ada gunanya mengikuti jejak pisau itu. Setiap kali serangan dilakukan, itu akan muncul di tempat yang berbeda. Itu seperti pisau bisa berteleportasi melalui ruang angkasa. Fang Qingyu tidak cukup cepat untuk mengikuti apa yang sedang terjadi. Dia harus merekam semuanya, untuk saat ini, sehingga mereka bisa memperlambatnya nanti. Tapi dia masih tidak mengerti apa keterampilan pisau Bai Wuchang itu. Pisaunya bisa muncul dari luar angkasa di mana saja. Tidak ada tanda-tanda kedatangannya, yang membuatnya lebih menakutkan daripada hantu. Itu seperti sabit penuai. Ia memanen kehidupan bahkan sebelum mangsanya tahu bahwa ia akan datang. Fang Qingyu memperlambat video, lalu dia memperlambatnya lagi, dan lagi, dan lagi. Tapi tetap saja, dia tidak bisa memastikan bagaimana Bai Wuchang menggunakan pisau panjangnya. Hal yang lebih mengejutkan, adalah bahwa Hansen mampu memblokir semua serangan Bai Wuchang. Dimanapun pisau Bai Wuchang muncul, Ghosted Knife Hansen bisa muncul di tempat yang sama untuk melawan serangan itu. Jika keterampilan pisau Bai Wuchang adalah hantu yang tidak dapat diprediksi, maka keterampilan pisau Hansen adalah milik dewa. Dewa yang tahu segalanya. Tubuh Bai Wuchang terus muncul dan menghilang. Dia adalah badai yang mengamuk melawan Hansen yang memecah gelombang. Pisaunya melintas di mana-mana, menantang menggunakan logika dan nalar. Hansen melayang di luar angkasa. Dia menggunakan Ghosted Knife untuk memblokir kiri dan kanan. Dia bergerak dengan mulus, entah bagaimana dengan sempurna mengantisipasi dan mencegat non-pisau musuhnya. Dia seperti dewa yang tahu segalanya. Keterampilan pisau aneh itu sama sekali tidak mengguncangnya. Pak Kapten terlalu kuat. Jika itu aku, kepalaku pasti sudah lama mati. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Petik 2. Tuan Kapten seperti dewa yang maha tahu. Bagaimana dia memprediksi di mana pisau itu akan muncul? Dia terlihat seperti seorang nabi di luar sana. Dia terlalu kuat. Petik 2. Pangeran Extreme King Bai Wuchang ini, yang sangat profesional dan berbakat, timpang jika dibandingkan dengan Hansen.
Dia tidak bisa melawan Kapten Besar. Hidup Pak Kapten. Dan mari kita berharap Kapten kecil umur panjang juga. Panjang umur, panjang umur. Bajak laut itu, melihat Bauer menatapnya, segera menambahkan pujiannya. Melalui semua ini, bagaimanapun, Bai Wuchang menunjukkan peningkatan yang benar-benar mengejutkan. Ketika dia berada di Mount Extreme, mempertaruhkan nyawanya, dia telah mendorong tubuh Raja Hantu secara maksimal. Dia telah menerobos dengan kekuatannya sendiri dan mempelajari keterampilan Ghost Knife yang sebenarnya. Keterampilan Ghost Knife itu bisa melewati dunia bawah semudah yang mereka lakukan di dunia nyata. Orang tidak bisa memprediksi kapan dan di mana pisau itu akan mendarat, tapi Hansen bisa melihat melalui dimensinya. Tidak peduli dari mana pisau itu berasal, dia akan ada di sana untuk memblokirnya. Bai Wuchang mendorong pisau Ghost Knife hingga maksimal. Dia masih tidak bisa menyakiti Hansen. Bai Wuchang tiba-tiba menarik pisaunya dan mundur. Masih melihat ke arah Hansen, dia berkata, "Kamu sangat kuat. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku harapkan." Petik 2. "Kamu juga tidak buruk. Kamu semakin baik," jawab Hansen datar. Orang normal tidak dapat melihat Ghost Knife yang muncul melalui kain ruang angkasa, tetapi area Dongsuan Hansen dapat melihat melalui semua perubahan roda gigi yang terjadi di suatu daerah. Ketika Ghost Knife keluar dari ketiadaan, itu akan memicu roda gigi universal yang terhubung dengannya. Itu berarti Hansen diberi peringatan setiap kali. Jadi, keterampilan Ghost Knife Bai Wuchang tidak bekerja melawannya. Jika Hansen menggunakan area Dongsuan untuk mengunci roda gigi universal di sekitar mereka, pisau Bai Wuchang tidak akan pernah muncul kembali dari luar angkasa. Hansen ingin tahu tentang keterampilan Ghost Knife Bai Wuchang, dan itulah mengapa dia belum menyerang. Dia membiarkan Bai Wuchang terus melemparkan keterampilan Ghost Knife ke dirinya sehingga dia bisa mengamati. Sekarang aku bisa menggunakan keterampilan ini tanpa khawatir. Bai Wuchang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Hansen. Dia menatap pisaunya. Keterampilan yang mana? Hansen bertanya. Keterampilan yang aku pelajari dari puncak Mount Extreme. Itu yang bisa menentukan hidup atau mati, kata Bai Wuchang pelan. Matanya tampak seperti terbakar. Kekuatan aneh muncul dalam dirinya dan pisaunya. Bab 2500, Alam Semesta Besar Cahaya Dewa Mati Ekstrim. Fakta bahwa kamu belajar di Mount Extreme bukanlah urusanku, pikir Hansen. Jika kamu ingin pertarungan yang berisiko, ada xenogenik di mana-mana. Mengapa memilih aku? Aku membunuh bayi yang tidak berharga itu, dan sekarang Extreme King ingin aku mati. Tetapi jika aku telah membunuh bocah yang sangat dicintai Bai Wuchang ini, Raja Bai kemungkinan besar akan mengejarku sendiri. Mengapa aku dianggap orang yang memulai semua ini? Petik 2. Tapi Bai Wuchang tidak akan memberinya kesempatan untuk berhenti bertarung. Sang pangeran semakin mengamuk. Tubuh yang seperti hantu menjadi padat, tetapi sesuatu tentangnya masih tampak tidak berwujud. Melihatnya seperti melihat ilusi. Hansen mengerutkan kening. Pisau biru Bai Wuchang menjadi hitam. Rasanya seolah-olah beberapa rantai zat hitam menggeliat tepat di bawah permukaan. Keterampilan pisau macam apa ini? Mereka akan menghasilkan rantai zat seperti harimau hitam yang aku temui sebelumnya. Meskipun rantai zatnya belum sepenuhnya terbentuk, jika dia bisa melakukan ini, Bai Wuchang memiliki peluang 90% untuk menjadi dewa, pikir Hansen sambil mengamati Bai Wuchang. Mata Bai Wuchang terbakar, tatapannya invasif saat merayap di atas Hansen. Jalan mendaki Mount Extreme itu sulit. Ada 90% kemungkinan meninggal, dan hanya ada 10% kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, imbalannya sangat besar. Aku mendapatkan keterampilan bergengsi Extreme Mountain yang disebut Big Universe Extreme Dead Godlight. Satu pukulan bisa menghancurkan segalanya, jadi sebaiknya lihatlah. Petik 2. Bisakah aku tidak melihatnya? Tolong. Hansen bertanya, tampak frustrasi. Tidak. Ketika Bai Wuchang menjawab, dia sudah menyerang. Cahaya pisau hitam datang ke arah Hansen. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sepertinya pisau itu tidak pernah bergerak. Saat cahaya pisau muncul adalah saat itu berada di dalam tubuh Hansen. Ini sama dengan roda penggerak diri dari Blood Pulse Sutra. Itu adalah kekuatan yang dapat memengaruhi roda gigi diri makhluk lain. Hansen kaget. Karena itu digunakan secara langsung pada self-cockwell-nya, serangan itu hampir mustahil untuk dihindari. Itu adalah serangan yang menghancurkan. Tapi itu berbeda dengan Blood Pulse Sutra. Blood Pulse Sutra mendorong roda penggerak diri orang lain. Cahaya pisau Bai Wuchang menghancurkan roda penggerak diri orang lain. Jika self-cockwell rusak, itu berarti orang tersebut hampir mati, dan kekuatan hidup mereka akan hilang. Menghindari pukulan itu tidak akan sulit jika dia lebih jauh dari Bai Wuchang. Saat jarak di antara mereka meningkat, efek pada self-cockwell Hansen akan melemah. Itu berarti serangan itu akan lebih lemah. Tapi Hansen tidak tahu Bai Wuchang bisa melancarkan serangan seperti ini. Dia terlalu dekat dengan Bai Wuchang. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima serangan itu. Kekuatan di dalam tubuh Hansen bergerak. Roda penggerak otomatis berputar. Roda gigi itu berkedip dengan simbol aneh. Itu adalah roda penggerak diri The Story of Goodness. Cahaya pisau hitam Bai Wuchang masuk ke dalam dirinya dan menghantam roda gigi sendiri, tapi tidak bisa menggerakkan roda gigi sendiri milik Hansen. Pisau hitam itu mengenai self-cockwell dan patah. Itu pecah menjadi bongkahan zat hitam, lalu larut.
Sepertinya keahlian kamu tidak ada yang substansial, kata Hansen kepada Bai Wuchang, yang tampak membeku. Tidak, tidak mungkin, Bai Wuchang menatap Hansen dengan tidak percaya. Hansen berada pada jarak yang sempurna baginya untuk menggunakan Big Universe Extreme Death Godlight. Pada jarak ini, Bai Wuchang percaya bahwa ia dapat melenyapkan makhluk apapun di alam semesta yang berada di bawah tingkat dewa. Bahkan membunuh setengah dewa akan mati semudah memotong kepala ayam. Keduanya akan mati dalam satu pukulan. Tapi Hansen telah terkena pelepasan terkuat dari Big Universe Extreme Death Godlight-nya, dan tidak ada yang terjadi. Bai Wuchang hampir tidak bisa mempercayainya. Meskipun Bai Wuchang tidak dapat melihat Self Cogwheel, dia tahu bahwa Big Universe Extreme Death Godlight adalah kekuatan yang sangat misterius dan menakutkan. Itu mengabaikan semua jenis pertahanan untuk membunuh kekuatan kehidupan secara langsung. Hansen sama sekali tidak terpengaruh oleh Big Universe Extreme Death Godlight. Saat Bai Wuchang menatap sosok Hansen yang tidak bergerak, dia berhenti mengayun. Dia hanya mencengkeram pisaunya, tidak yakin harus berbuat apa. Apakah kamu ingin melanjutkan? Hansen bertanya, menatap Bai Wuchang. Aku kalah, tapi lain kali, sebelum Bai Wuchang bisa menyelesaikannya, Hansen menyela dengan kasar. Lain kali, F***King***. Hansen melompat ke depan. Dia melompat ke depan Bai Wuchang dan meninju wajahnya. Kekuatan menakutkan mengalah di seluruh tengkorak Bai Wuchang. Darah memadamkan dari wajah tumpuk dan di sekitar kepalan tangan Hansen. Bai Wuchang dikirim terbang. Hansen mengikuti korban yang melonjak. Tinju dan kakinya seperti badai, menghujani Bai Wuchang dengan pukulan. Hansen sangat marah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Daging Bai Wuchang robek dan tulangnya hancur karena serangan itu. Dia bahkan tidak bisa melawan saat Hansen memukuli tubuhnya sampai hancur. Kamu orang gila-gila, kamu pikir kamu sangat kuat, bukan? Kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah putra Raja Bai. Hansen terus berbicara saat dia meninju. Tinjunya terus mendarat di wajah Bai Wuchang, benar-benar menghancurkan tengkoraknya. Bola mata pria itu terjepit, dan hidungnya terbalik menjadi sisa wajahnya. Hansen masih sangat marah. Dia terus meninju seperti orang gila, mematahkan semua tulang orang itu. Bai Wuchang menjerit sampai tidak bisa berteriak lagi. Fang Qingyu dan para bajak laut semuanya membeku. Itu adalah putra kesayangan Raja Bai. Hansen telah membunuh Bai Yi, yang menyebabkan APB universal dikenakan padanya. Jika dia membunuh Bai Wuchang, Raja Bai akan mengejarnya secara pribadi. Tubuh Raja Hantu Bai Wuchang, keterampilan Ghost Knife, dan Big Universe Extreme Death Godlight miliknya begitu kuat. Tapi dia terlalu fokus pada kekuasaan, tekniknya, kekuatannya, dan waktunya dengan area yang buruk. Dia mampu menghancurkan musuh yang tidak bisa mengalahkan kekuatannya. Tetapi jika dia bertemu seseorang yang sekuat dia akan berakhir hancur. Hansen meraih Bai Wuchang dan mengangkatnya seperti karung lumpur basah. Dia membawa pria itu kembali ke paus putih. Hansen melemparkannya ke bawah, dan darah menyembur kemana-mana ketika Pangeran Extreme King menghantam lantai dengan tumpukan tanpa tulang. Fang Qingyu dan para perompak menatap Bai Wuchang di lantai. Dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Jika bukan karena tubuh Raja Hantunya, dia akan terbunuh. Semua bajak laut berpikir, dia bisa saja menyinggung siapapun kecuali orang ini. Aku tidak percaya dia bahkan memukuli putra kesayangan Raja Bai dengan sangat buruk. Tidak ada orang yang tidak berani dia pukul. Petik 2. Kunci dia. Tangkap dia sebagai sandera. Jika orang-orang Extreme King masih berani datang untuk kita, aku akan memenggal kepalanya. Wajah Hansen sekeras granit. Kemarahan masih mendidih melalui Hansen. Dia telah bertemu banyak maniak petarung di masanya, seperti Lone Bambu. Tetapi bahkan Lone Bambu memiliki batasannya. Bai Wuchang ini, bagaimanapun, adalah tentang pembunuhan. Dia tidak punya alasan, dan dia tidak membutuhkannya. Itu semua tentang membunuh untuknya. Untungnya, Self Cogwheel Hansen sekeras sebelumnya. Dan dia memiliki kekuatan pemantapan keabadian. Roda penggerak diri makhluk biasa akan dihancurkan oleh serangan Bai Wuchang. Jika roda gigi seseorang rusak, maka pada dasarnya mereka sudah mati. Keadaan mereka yang tersisa lebih buruk daripada menjadi sayuran. Bab 2501, Raja Ksatria Biru Es tertekan. Ice Blue Night King merasa sangat bertentangan. Dia tidak pernah berpikir bahwa membawa Hansen ke Extreme King akan menjadi katalisator untuk begitu banyak masalah. Jika Ice Blue Night King memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan pernah mengambil Hansen dari Narrow Moon. Jika dia bisa kembali, dia tidak akan memaksa Hansen untuk bergabung dengan Extreme King. Faktanya, bahkan jika Hansen telah memohon Ice Blue Night King dan memanggilnya kakek, dia tetap tidak akan membawa Hansen bersamanya. Dia akan menamparkan Hansen sampai jatuh ke tanah, lalu memerintahkannya untuk tetap di Narrow Moon. Hansen bisa tinggal di sana dan membahayakan Rebate, pikir Ice Blue Night King. Kemanapun Hansen pergi, dia selalu membawa masalah dan kekacauan. Tapi sayang sekali tidak ada do-over di dunia. Jadi, sekarang, Ice Blue Night King mengalami sakit kepala hebat yang menghantam pelipisnya. Apa yang terjadi dengan otak aku saat itu, ketika aku memaksanya keluar dari sana? Ice Blue Night King hanya ingin menamparkan wajahnya sendiri. Hansen telah membunuh seorang pangeran.
Dia telah menyamar sebagai seorang pangeran. Dia telah mengambil harta dan kekuatan dari Extreme King. Semua yang dikatakan dan dilakukan Hansen membuat Ice Blue Night King merasa seolah-olah dia jatuh ke jurang maut. Dia tahu itu sudah berakhir baginya. Dia adalah orang yang membawa Hansen ke Extreme King, dan dia tahu hanya masalah waktu sebelum dia terseret ke dalam masalah ini. Meskipun partisipasinya tidak dianggap sebagai kejahatan, dia takut karirnya tidak akan berkembang lebih jauh. Tapi itu bukanlah hal terburuk yang dia takuti. Dia baru saja menerima berita lain dari Extreme King. Hansen telah menerobos semua choke point yang telah ditetapkan oleh Extreme King untuknya, menempuh perjalanan panjang dan luasnya sistem Tianxia, dan mencapai sistem kekacauan. Ice Blue Night King tidak tahu bagaimana Hansen mencapai ini. Dia dikejar oleh seluruh alam semesta, tapi dia berhasil mencapai sistem kekacauan. Itu membuat Ice Blue Night King bingung. Saat ini, Ice Blue Night King telah menerima perintah. Dia harus menghentikan Hansen dengan segala cara. Jika Hansen berhasil melewatinya, dia tidak lagi harus muncul untuk bekerja. Dia tidak akan pernah menjadi Kapten Ice Blue Knight lagi. Berpikir tentang harus membawa sesama Ice Blue Knight untuk menghentikan Hansen, Ice Blue Night King merasa seperti ada tinju es yang mengencang di sekitar perutnya. Ice Blue Night King telah menonton siaran langsung Hansen di sistem Tianxia. Sistem kekacauan berbahaya, tetapi jauh lebih mudah menggunakan teknologi di sana daripada di sistem Tianxia. Hansen menaikkan level Lando ke kelas dewa mengejutkannya. Itu seperti keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Sulit dipercaya. Hal yang paling menakutkan adalah dia melihat Hansen bertarung di video. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikan Hansen, bahkan jika dia memimpin seluruh kekuatan Ice Blue Knight untuk melawannya. Dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan kepingan salju di neraka. Tapi perintah adalah perintah, dan Ice Blue Night King harus menindaklanjutinya. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Menggunakan berita yang dia terima dari Extreme King dan pengetahuan yang dia miliki tentang sistem kekacauan, Ice Blue Knight membawa Ice Blue Knight-nya untuk mencegat Hansen. Berhasil. Paus putih yang dipukuli itu mudah dikenali. Ketika Hansen melihat Ice Blue Knight King, dia terkejut. Dia dengan sengaja menghindari mendekati markas Ice Blue Knights, dan tetap saja, dia dicegat. Sepertinya Extreme King sekarang tahu aku berada dalam sistem kekacauan. Aku khawatir orang-orang seperti Meng Lai akan segera muncul lagi, pikir Hansen dalam hati. Hansen, jika kamu berhenti dan ikut dengan kami ke Extreme King, semuanya akan baik-baik saja, kata Ice Blue Knight saat dia melihat ke arah Paus putih yang babak belur. Dia menyaksikan Paus putih membuka mulutnya dan Hansen muncul. Terlepas dari semua pertempurannya baru-baru ini, Hansen tidak terlihat lelah. Pipinya merona sehat, dan secara keseluruhan, dia tampak cukup ceria. Dia bahkan memiliki senyum buruk yang akan membuat siapapun ingin memukulnya saat melihatnya. Ice Blue Night King, bagaimana kabarmu, Bung? Hansen tersenyum dan menyapa Ice Blue Night King. Ice Blue Night King menatap Hansen dengan aneh. Dia ingat saat dia membawa Hansen menjauh dari Narrow Moon, dan dia bisa melihat betapa dia telah berubah sejak saat itu. Pada saat itu, Ice Blue Night King berharap dia belum pernah melihat wajah Hansen sebelumnya. Kembalilah ke Extreme King, atau aku akan melukaimu, kata Ice Blue Night King dengan suara keras. Meriam dan senjata semuanya prima dan siap menembak Hansen. Para ksatria dari Ice Blue Knight sudah siap. Yang harus dilakukan Ice Blue Night King itu hanyalah memberikan satu perintah, dan para ksatria itu akan melepaskan cukup senjata untuk meledakkan planet. Tapi menghadapi Hansen, Ice Blue Night King tidak merasa percaya diri sama sekali. Begitu banyak makhluk suci mengejarnya, namun, dia masih sampai sejauh ini. Dia bukanlah musuh yang mudah untuk dijatuhkan. Ice Blue Night King, aku membutuhkan 10 meter kubik batu kristal awan. Dan aku butuh 3.000 galon cairan Genove 758. Hansen tiba-tiba mulai membuat daftar item yang dia inginkan. Ice Blue Knight terkejut. Mereka tidak tahu apa maksud Hansen. Mereka akan bertarung, jadi mengapa dia menuntut? Dia ingin barang-barang yang baru saja dia daftarkan. Ice Blue Night King berpikir dengan bingung. Ini konyol. Apa maksudmu? Ice Blue Night King menatap tanpa ekspresi ke arah Hansen. Artinya cepatlah dan berikan apa yang aku minta. Aku akan memberimu 3 jam, kata Hansen dengan kesal. Ice Blue Night King dan Ice Blue Knight lainnya menganggap ini konyol. Hansen diinginkan oleh Extreme King, tapi sekarang dia memberi mereka daftar item dan tenggat waktu. Ini sangat lucu. Hansen, apa kamu sudah gila, atau aku yang sudah pikun? Kami adalah Ice Blue Knight. Kami adalah kekuatan yang kuat yang melayani Extreme King. Nama mulia dari Ice Blue Knight dikenal jauh dan luas, dan... Baik, simpan nafasmu dan ambil barang-barangku. Kamu punya 2 jam 58 menit. Hansen menyela Ice Blue Night King dan bertepuk tangan. Pada saat itu, Ice Blue Night King melihat 2 orang lainnya muncul dari Paus Putih. Keduanya adalah makhluk sekelas raja, dan di antara mereka, mereka membawa bentuk yang lemas. Orang yang mereka bawa terlihat sangat buruk. Dia dipukuli dan bengkak, pakaiannya berlumuran darah, dan tulangnya seperti bubur. Dia tidak bisa berdiri sendiri. 2 raja berdiri di kiri dan kanannya, menahannya tegak. Ice Blue Night King mengenali siapa itu, dan mulutnya menjadi kering.
Dia memandang Hansen, lalu kembali ke orang lain dengan tidak percaya. Bai Wuchang, putra kesayangan Raja Bai. Ya Tuhan, apa yang dilakukan Hansen? Ice Blue Night King berpikir. Pikirannya terasa kosong. Membunuh Pangeran Sixteen saja tidak cukup, sepertinya. Hansen kini menyandera putra kesayangan Raja Bai, Bai Wuchang. Dia juga telah memukulinya sampai babak belur. Ice Blue Night King tidak dapat membayangkan bahwa siapapun kecuali Hansen mampu melakukan hal seperti itu. Kamu punya 2 jam 55 menit. Jika aku tidak mendapatkan semua hal yang aku inginkan tepat waktu, aku akan memenggal kepalanya. Hansen menjambak rambut Bai Wuchang dan memandang Ice Blue Knight, yang saat ini dalam keadaan pingsan. Bab 2502, ada harta karun, subscribe Penatua. Para Ice Blue Knight menyaksikan dengan tidak berdaya saat Paus Putih terbang menjauh. Meskipun ada senjata dan meriam yang tak terhitung jumlahnya disiapkan dan siap untuk ditembakkan, tidak ada yang berani menekan tombol pada Paus Putih yang rusak itu. Mereka hanya menatap Paus Putih saat ia pergi, sampai ia meninggalkan pandangan mereka. Ice Blue Night King masih terlihat berkonflik. Dia merasa tidak berdaya tentang itu semua, tetapi dia juga merasa agak bahagia. Meskipun dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, fakta bahwa Hansen menahan Bai Wuchang sebagai sandera berarti bahwa Supervisor Ice Blue Night King tidak akan meminta dia untuk mengejar Hansen. Mereka tidak ingin Ice Blue Knight dan Hansen bertarung, dan itu membuatnya lega. Meskipun dia tidak pernah benar-benar bertarung melawan Hansen, ketika Ice Blue Night King melihat Hansen kali ini, dia merasa sedikit gelisah. Ada mistik yang mengelilingi Hansen dan prestasinya. Kekuatan Hansen sepertinya tidak bisa diketahui, dan itu menakutkan. Jika dia bertarung melawan Hansen, Ice Blue Night King merasa dia dan anak buahnya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Knife, kau mengambil murid yang sangat menakutkan di bawah sayapmu, kata Ice Blue Night King sambil mendesah. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi jalur penerbangan Hansen. Hansen mengamati banyaknya sumber daya di kapalnya dan merasa lebih baik karena mereka berada di sana. Itu adalah bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki Paus Putih. Sekarang setelah Hansen memilikinya, upaya pelariannya mungkin berjalan sedikit lebih lancar. Fang Qingyu dan para bajak laut merasa seolah-olah sedang bermimpi. Mereka telah dicegat oleh Ice Blue Knight Extreme King, dan mereka muncul sepenuhnya tanpa cedera. Selain itu, mereka telah diberi perbekalan senilai ikan paus. Inilah yang kita sebut rampasan bajak laut sungguhan. Kita merampok Extreme King. Kita lebih berani dari pirate asli, pikir bajak laut rendahan. Mereka mulai percaya bahwa mengikuti Hansen bukanlah ide yang buruk. Tetapi mereka tahu bahwa setelah Hansen melakukan ini, Extreme King akan merasa terhina dan marah. Tidak mungkin Raja Bai akan membiarkan sisa perjalanan mereka pergi tanpa halangan. Bahaya yang lebih besar pasti ada di depan. Hansen membagikan beberapa sumber daya yang telah mereka berikan. Mereka telah diberi makanan, jadi ada banyak anggur dan makan malam bagi setiap orang. Hansen tidak terlalu senang dengan makanan yang dia curi, tapi senang bisa memuaskan kru lainnya dan memberi mereka perut kenyang. Dan untuk bahan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki Paus Putih, Hansen menempatkan para perompak untuk bekerja di dalam reaktor kristal. Setelah itu, Paus Putih akan menyelesaikan perbaikannya sendiri. Itu hanya membutuhkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukannya. Ia belum memperbaiki sendiri sebelum ini karena reaktor kristalnya kekurangan bahan bakar yang diperlukan. Sekarang setelah mereka memiliki cukup bahan bakar, Paus Putih bisa mulai bekerja memperbaiki dirinya sendiri. Bagian-bagian yang rusak mulai menyatu kembali, tetapi pemulihan total masih lama. Kapten, seseorang mengikuti kita dari belakang, kata seorang bajak laut yang berlari menuju Hansen. Abaikan mereka, mari kita lanjutkan, kata Hansen tanpa banyak keterkejutan. Akan aneh jika Extreme King tidak memerintahkan Ice Blue Night King untuk mengikuti mereka. Hansen tidak keberatan dengan ekor seperti itu. Ketika Paus Putih itu benar-benar pulih, itu akan sama baiknya dengan dewa. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk menyingkirkan Ice Blue Note jika mereka mencoba sesuatu. Tempat ini dekat dengan tempat Night River King berjaga, pikir Hansen, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Hansen sangat tertarik dengan buku harian yang disimpan oleh Night River King, tapi terakhir kali dia melihat-lihat tempat itu, dia tidak punya banyak kesempatan untuk melihat-lihat. Sekarang, pilihannya untuk menyodok hidung di tempat yang bukan miliknya semakin banyak. Butuh beberapa saat untuk memperbaiki Paus Putih. Dan selama ini, dia tidak bisa melepaskan ekor yang dipasang Blue Night King padanya. Jadi, karena dia punya waktu, dia mungkin juga melihat apakah dia bisa mengetahui apa yang dibicarakan Night River King dalam buku hariannya. Ice Blue Night King berpikir bahwa begitu Hansen mengambil sumber daya, dia akan terus melarikan diri secepat dan sejauh yang dia bisa. Tapi tentu saja, sebagai Hansen, dia malah memutuskan untuk bergaul. Daripada fokus pada melarikan diri, dia benar-benar kembali ke lokasi dekat di mana Ice Blue Knight telah ditempatkan. Apa yang coba dilakukan oleh lubang asteris-asteris ini sekarang? Ice Blue Night King merasa dirinya menjadi sedikit gila. Mengambil Hansen dari Narrow Moon adalah hal terburuk yang dia lakukan di sepanjang hidupnya. Hansen tidak peduli apa yang dipikirkan Ice Blue Night King. Dia membawa Paus Putih ke daerah perbatasan sistem Ice Blue, menuju ke planet tempat Night River King pernah ditempatkan.
Saat Hansen tiba, dia menemukan bahwa Ice Blue Night King telah bergabung dengan orang-orang yang berjaga di sana. Hansen, kamu masih belum pergi. Apa yang kamu inginkan? Ice Blue Night King memandang Hansen, mencoba untuk tidak menggeretakkan giginya. Jika dia bisa, dia ingin membunuh Hansen saat itu juga. Tidak ada, aku baru saja lelah. Aku berencana untuk beristirahat di sini. Kalian pergi saja dan lakukan pekerjaan kalian. Tidak perlu mengantarku dengan rajin. Aku akan beristirahat di planet ini sebentar sebelum pergi, kata Hansen sambil tersenyum. Siapa yang ingin menemani kamu? Dengan kepribadian Ice Blue Night King, dia mau tidak mau bersumpah karena frustrasi. Meski sangat marah, Bai Wuchang masih di tangan Hansen. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Hansen yang mungkin mengganggu keselamatan Bai Wuchang. Dia memerintahkan Ice Blue Knight untuk tidak mengganggu Hansen, kalau-kalau Bai Wuchang menderita. Hansen mengizinkan Paus Putih untuk mendarat di planet yang dulu dijaga Night River King. Dia melihat sekeliling planet terdekat, tetapi tidak ada tanda makhluk yang dijelaskan dalam buku harian Night River King. Dan tidak ada apa-apa tentang angka-angka itu. Menurut apa yang dijelaskan Night River King, apapun itu harus berwarna ungu. Dan seharusnya ada 40 hal dengan angka. Ditambah, mereka semua adalah kelas raja. Mereka seharusnya tidak sulit ditemukan, apapun itu. Jika ada lusinan iblis kelas raja di sini, Hansen seharusnya menemukan mereka dengan mudah. Namun, Hansen gagal menemukan makhluk sekelas raja di planet itu. Hanya ada 2 Ice Blue Knight yang merupakan kelas raja yang menjaga planet ini, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan angka. Tidak ada xenogenik kelas raja di sana karena Ice Blue Knight telah membersihkan mereka. Bahkan jika beberapa makhluk masih bertahan di sini, mereka akan menjadi level rendah. Makhluk sekelas raja tidak mungkin. Hansen pergi ke bagian spesifik planet tempat Night River King akan bekerja, tetapi tidak ada yang aneh di sana untuk dilihat Hansen. Dia sedikit kecewa. Dia juga tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Jika seseorang seperti Meng Lai datang untuknya, segalanya akan berakhir buruk. Jika keanehan yang ditulis Night River King dalam buku hariannya tidak terjadi di dekat tempat dia ditempatkan, maka aku memiliki sedikit harapan untuk menemukannya. Planet ini terlalu besar bagi aku untuk menelusuri semuanya dalam 1 atau 2 hari mendatang. Saat Hansen bertanya-tanya apakah dia harus menyerah, Bauer berlari ke arahnya. Dia menggunakan jari-jari kecilnya untuk mendorong lengan baju Hansen. Bauer, ada apa? Hansen menunduk untuk melihat Bauer dengan kebingungan. Bauer mengaitkan satu jari, dan Hansen tahu apa yang dia maksud. Dia berjongkok untuk melihat Bauer. Bauer menempelkan mulut kecilnya ke telinga Hansen dan berbisik, "Ayah, ada harta karun." Semangat naik di dada Hansen, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia diam-diam bertanya kepada Bauer, "Apakah kamu tahu di mana harta itu?" Bauer mengangguk, dan ini membuat Hansen semakin bahagia. Dia mengambil Bauer dan berjalan keluar dari Paus Putih. Dia berbicara dengan salah satu bajak laut, berkata, "Kalian jaga Bai Wuchang. Aku akan mengajak Bauer jalan-jalan." Petik 2. Bab 2503, Konspirasi. Para Ice Blue Knight menyaksikan Hansen melalui kamera, rahang mereka mengepal. Dia seperti pencuri yang lari ke rumah mereka dan memukuli putra mereka sebelum melanjutkan untuk mencuri harta benda mereka. Setelah kejahatannya, alih-alih melarikan diri, dia pergi ke halaman belakang untuk minum teh. Bukankah itu akan membuat orang marah? Bagian terburuknya adalah, untuk melestarikan kehidupan Bai Wuchang, mereka harus menahan diri untuk tidak melakukan apapun pada Hansen. Mereka harus mengawasinya berjalan-jalan di planet ini. Apa yang dia coba lakukan? Ice Blue Night King memandang Hansen. Dia tidak tahu apa tujuan sebenarnya Hansen datang ke sini. Mempertimbangkan bahaya yang melekat dalam situasi Hansen, mereka semua berpikir akan lebih baik jika dia pergi lebih cepat daripada nanti. Tidak peduli seberapa kuat Hansen, dia tidak bisa bersaing dengan elit dewa. Jika Dewa Ekstrim King tiba, dia akan berada dalam bahaya besar. Tapi Hansen tidak ikut lari. Dia hanya kikuk. Tindakannya membuat Ice Blue Night King dan petinggi lainnya sangat tidak pasti. Mereka mengirim video Hansen ke Extreme King. Elit Dewa Extreme King sangat bingung tentang tujuannya di sana juga. Dia tidak tahu mengapa Hansen memilih untuk berkeliaran di planet acak ini. Sepertinya dia hanya menunggu di sana agar mereka menangkapnya. Konspirasi. Pasti ada semacam konspirasi. Paman ke-6 berkata sambil mengertakkan gigi. Mereka percaya bahwa Hansen memiliki semacam rencana yang akan segera terungkap, tetapi mereka tidak yakin tentang apa itu semua. Semua orang berpikir keras tentang apa yang sedang terjadi, mencoba menebak apa yang coba dilakukan Hansen. Tapi ada terlalu banyak kemungkinan. Sepertinya tidak ada pilihan yang lebih mungkin daripada yang lain. Biarkan Paman ke-4 dan yang lainnya pergi dengan cepat ke sistem kekacauan. Tidak peduli apa yang direncanakan Hansen, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka, kata Raja Bai dingin. Putra kesayangannya telah diambil oleh Hansen, tapi dia tidak terlihat terlalu khawatir. Dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa, dan dia bertingkah seperti biasanya. "Ayah, mohon izinkan aku membawa beberapa orang ke dalam sistem kekacauan. Kita perlu menangkap Hansen dan menyelamatkan Bai Wuchang." Putra mahkota membungkuk dan memohon.
Dia dan Bai Wuchang berasal dari ibu yang sama, jadi dia lebih dekat dengan Bai Wuchang dibandingkan dengan anak-anak kerajaan lainnya. Dia tidak membuat permintaan untuk menyelamatkan Bai Wuchang karena hubungan garis keturunan. Sebagai putra dari ibu yang sama, Bai Wuchang sangat berbakat, dan Raja Bai mencintainya. Ditambah lagi, Bai Wuchang tidak menginginkan tahta. Dia telah melakukan banyak hal untuk menjadikan saudaranya putra mahkota. Dengan memohon seperti ini, dia akan memberi kesan pada Raja Bai bahwa dia sangat mencintai saudaranya. Dan tidak ada alasan baginya untuk tidak pergi. Raja Bai masih dengan dingin menjawab, kesepakatan kita dengan Meika telah mencapai titik kritis. Kita masih membutuhkan kamu untuk menindaklanjuti. Jangan khawatir, Paman keempat bisa menyelesaikan ini. Dan Miss Mirror juga sedang dalam perjalanan. Petik 2. Hansen menggendong Bauer saat dia terus berjalan melintasi planet ini. Planet ini bukanlah tempat yang ideal bagi makhluk hidup. Selain basis, lingkungan lainnya buruk. Hanya sedikit xenogenik yang dapat hidup dalam kondisi seperti itu. Tempat itu mirip dengan bulan berbatu. Itu penuh dengan kawah yang merupakan hasil dari banyak hantaman meteor. Banyak dari mereka adalah fitur geografis yang sangat besar, sedangkan yang lain sekecil lapangan sepak bola. Asteroid di dekat planet ditarik ke bawah oleh gravitasi planet. Itulah mengapa selalu ada meteor yang menghantam permukaan. Tapi sekarang setelah Ice Blue Knight telah mengambil alih planet ini, banyak meteor yang lebih besar tersingkir sebelum kerusakan ditangani. Kawah di sekitar Hansen telah terbentuk sebelum Ice Blue Knight mengambil alih planet ini. Bauer diam-diam membimbing Hansen. Beberapa saat kemudian, Hansen mencapai salah satu kawah yang lebih kecil. Hansen melihat ke dalam kawah, dan ada batu pecah di tengahnya. Batuan yang pecah itu berkilau sedikit seperti logam. Itu tidak ungu seperti yang diharapkan Hansen, yang sedikit mengecewakannya. Tapi jika Bauer mengatakan ada harta karun yang tersedia, itu pasti sesuatu yang bagus. Memikirkan hal itu sedikit meningkatkan moodnya. Ice Blue Night King dan para ksatria lainnya yang menonton umpan video melihat Hansen berjalan di samping bebatuan dengan banyak kebingungan. Mereka tidak yakin apa yang dipikirkan Hansen. Mereka terus menebak apa yang mungkin dilakukan Hansen, mencoba menentukan apa yang dia rencanakan. Tapi tetap saja, mereka tidak bisa mengungkap apapun yang telah dia rencanakan. Sebagai orang yang disaksikan dengan saksama, Hansen memindahkan banyak batu. Di kamera, mereka bisa melihat ada banyak jamur ungu di bawah reruntuhan. Semua orang kaget. Planet itu tidak cocok untuk segala bentuk kehidupan, jadi baik makhluk maupun tumbuhan tidak tumbuh subur di sana. Bahkan xenogenik biasa mengalami kesulitan di planet seperti itu. Hanya beberapa xenogenik yang diadaptasi untuk luar angkasa yang dapat tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi sekarang, terlihat sekelompok jamur ungu seukuran kepalan tangan. Itu pemandangan yang sangat langka. Hansen, saat melihat jamur, terlihat sangat senang. Sementara para ksatria yang menonton umpan video hanya bisa melihat jamur ungu, Hansen bisa merasakan kekuatan hidup mereka. Dan dia tahu bahwa jamur ungu hampir sekuat xenogenik kelas raja. Tanaman xenogenik. Hansen melihat jamur ungu. Dia menghitung ada sekitar 70 dari mereka. Beberapa dari mereka besar, sedangkan yang lain kecil. Tapi mereka semua memiliki kekuatan kehidupan kelas raja. Jamur ini, mereka tidak bisa menjadi nomor yang disebutkan oleh Night River King, kan? Jamur ungu. Apakah itu mereka? Tidak. Lihat angka-angka ini. Mereka harus menjadi kode untuk beberapa makhluk. Ini tidak mungkin makhluk yang diindikasikan oleh kode. Jamur ini harus menjadi item yang terinfeksi oleh nomor. Jadi, apa ini? Hansen menatap mereka. Selain jamur ungu, tidak ada yang lain di sekitarnya. Mereka selalu di sini. Di mana mereka? Hansen mengingat isi buku harian Night River King, tapi buku harian itu tidak menyebutkan secara eksplisit di mana mereka berada. Bauer melihat jamur, dan dia sepertinya siap untuk mulai mengeluarkan air liur. Ayah, bolehkah aku memakannya? Bisakah kamu memakannya? Hansen mengulurkan tangannya dan mencoba mengambil jamur. Tapi sebelum dia bisa menyentuh jamur, jamur itu bergerak. Tutup jamur yang seperti payung sangat mengembang dan kemudian menjadi lebih kecil, meniup kabut ungu. Hansen langsung melindungi Bauer dan dirinya sendiri di dalam cahaya Dewa Jadeskin. Dia membuat dinding es untuk melindungi mereka dari kabut ungu yang dipancarkan. Kabut ungu bersentuhan dengan dinding es dan membuatnya terkikis. Itu terjadi begitu cepat sehingga dinding es meleleh menjadi warna ungu itu. Alis Hansen terangkat, kekuatan racun yang sangat kuat. Ice Blue Night King dan Paman ke-6 Extreme King, yang menonton video itu, langsung terkejut. Mereka tidak tahu persis jamur apa dari video tersebut. Tapi sekarang mereka melihat jamur, mereka tercengang. Mereka tahu bahwa hal-hal aneh ini pasti xenogenik tanaman kelas raja. Jamur memiliki kekuatan racun yang sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan merusak cahaya es Hansen. Bauer, apakah kamu benar-benar ingin makan salah satunya? Kamu pasti bercanda. Hansen melihat jamur ungu beracun dan berbicara kepada Bauer. Aku tidak sedang membicarakan tentang jamur. Aku berbicara tentang itu. Bauer menunjuk sesuatu di sebelah jamur ungu. Bab 2504, Menggali Harta Karun. Hansen mengikuti instruksi Bauer ketika dia memberitahu dia kemana harus mencari. Di tengah rumpun jamur itu ada rumpun kecil rumput yang tidak terlihat menonjol.
Kerumputan itu hanya setinggi 3 atau 4 cm. Itu sangat, sangat kecil, dan tampak kasar dan kuning. Sepertinya sudah mengering dan mati. Jika Bauer tidak menunjukkannya, Hansen tidak akan menyadarinya. Kamu ingin makan rumput itu? Hansen memandang Bauer dengan kaget. Dan dia berpikir, sejak kapan Bauer mengubah nafsu makannya? Aku pikir dia hanya makan permen. Petik 2. Bukan rumput. Ada sesuatu di bawahnya, kata Bauer pelan. Di bawah. Hansen melihat ke rumput dan langsung menyadari apa yang dia maksud. Kerumputan mungkin mirip dengan sayuran wortel. Akar tanaman adalah bagian yang bermanfaat. Hansen berhenti ragu-ragu dan mulai menggunakan ghosted knife untuk memotong jalan ke sepetak kecil rumput. Dia mengayunkan pisaunya dan memotong beberapa jamur ungu beracun. Tanaman xenogenik kelas raja tidak berarti apa-apa bagi Hansen. Satu kehidupan, satu jamur. Dia bahkan memotong akarnya. Jamur beracun melepaskan kabut beracun mereka, tetapi Hansen menggunakan cahaya es untuk memblokirnya. Meskipun kabut beracun kelas raja sangat kuat, itu tidak dapat membahayakan Hansen. Raja Xenogeneik diburu, jamur payung beracun. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Hansen sedikit terkejut. Jamur ungu benar-benar xenogenik, dan itu adalah kelas raja juga. Jika makhluk berkode buku harian Night River King adalah jamur payung beracun, berarti ada sesuatu yang memengaruhi mereka. Dan itulah mengapa mereka menjadi kelas raja. Itu mungkin juga berarti mereka awalnya bukan kelas raja. Tetapi jika demikian, apa yang mempengaruhi mereka? Mungkinkah rumput yang layu itu? Hansen berpikir sendiri. Raja Xenogeneik diburu, jamur payung beracun. Ditemukan gen xenogenik, mendapatkan jiwa binatang jamur payung beracun. Petik 2. Setelah Hansen membunuh 30 jamur, dia mendapatkan jiwa binatang kelas raja. Itu mengejutkan. Jamur itu adalah kelas raja, namun, mereka tidak bisa bergerak. Satu-satunya bakat mereka adalah kemampuan untuk melepaskan spora beracun yang tidak efektif terhadap seseorang seperti Hansen. Hansen dengan cepat membersihkan yang lain dan mendapatkan 2 jiwa binatang jamur payung beracun. Itu mengejutkan Hansen. Mereka adalah jiwa senjata monster, tapi saat ini, Hansen tidak punya waktu untuk berhenti dan melihat mereka lebih dekat. Setelah semua jamur hilang, Hansen menggunakan pisaunya untuk menggali di sekitar rumput yang layu. Dia ingin melihat apa yang ada di bawah. Apa kalian tahu tanaman apa itu? Raja Bai bertanya, melihat para elit Extreme King di sekitarnya. Semua orang tahu bahwa tujuan Hansen adalah menggali sesuatu yang ada di bawah, tapi mereka semua tampak bingung. Tak satu pun dari mereka yang tahu rumput apa itu. Bahkan jamur xenogenik yang telah dibunuh Hansen tidak mereka ketahui. Mereka tidak tahu siapa mereka. Banyak tanaman yang sangat aneh, di seluruh dunia Geno, jadi tidak aneh jika tidak ada petugas Raja Bai yang dapat mengidentifikasi jamur. Bahkan elit yang didewakan tidak dapat mengenali semua tanaman yang mereka temui. Tapi mereka juga bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Hansen tahu ada tanaman xenogenik hanya tergeletak di sekitar tempat itu. Saat Hansen terus mengiris dan memotong, menggali melalui tanah, dia melihat sesuatu berwarna ungu muncul di bawah. Awalnya, dia tidak tahu apa itu. Tapi setelah menggali lebih lama, dia bisa mengidentifikasinya. Itu adalah wortel besar. Kulitnya ungu, dan akarnya sepanjang 2 kaki. Ada juga janggut ungu di atasnya. Hansen menggali wortel raksasa itu dan memberikannya kepada Bauer. Dia dengan penasaran bertanya, Bauer, sejak kapan kamu menikmati makan wortel? Ayah, meskipun kita di rumah, aku yakin benda ini akan disebut ginseng. Bauer memegang wortel besar saat dia berbicara dengan Hansen. Ginseng, Hansen kaget. Benda itu tampak seperti wortel. Bagaimana ginseng bisa sebesar itu? Dan Hansen ingat bahwa ginseng tampak kekuningan. Benda ini berwarna ungu. Itu adalah wortel, tidak peduli apapun yang terjadi. Kalau begitu perlakukan itu sebagai wortel. Saat Bauer membelai ginseng yang sangat besar, dia terlihat sangat bahagia. Dia memandang Hansen dan berkata, Ayah, teruslah menggali. Aku yakin kamu dapat menemukan sesuatu yang lain di sana. Petik 2. Ada yang lain. Hansen terus digging. Kamera hanya punya video. Ice Blue Night King dan yang lainnya dari Extreme King tidak dapat mendengar apa yang diucapkan. Mereka menyaksikan Hansen menggali wortel besar dan memberikannya kepada Bauer untuk dipegang. Raja Bai mengerutkan kening. Tidak ada orang di sekitarnya yang mengenali wortel besar itu. Ada terlalu banyak tumbuhan serupa di alam semesta. Jika mereka tidak terkenal, tidak banyak kemungkinan orang akan mengingatnya. Wortel ungu sama dengan jamur, dalam hal ini wortel sama sekali tidak terkenal. Tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Sekarang, mereka sangat ingin tahu tentang apa yang bisa digali Hansen dari tanah di sana. Hansen juga tidak tahu apa yang akan dia gali. Dia hanya menggunakan ghosted knife untuk terus menggali. Sepertinya tidak terlalu banyak yang bisa ditemukan. Dia menggali 1 meter lagi ke dalam tanah, tetapi tampaknya tidak ada apapun di bawah sana di bawah bumi. Bauer, apakah kamu yakin ada sesuatu di bawah sini? Hansen memandang Bauer dengan bingung. Seharusnya ada. Bauer masih memegang ginseng raksasa, duduk di atas batu. Hansen terus menggali. Dia menggali 3 meter ke tanah sebelum dia merasakan ujung pisaunya menghantam sesuatu.
Karena lubangnya terlalu dalam, posisi kamera tidak tepat, dan Extreme King tidak dapat merekam apapun yang ada di dalam lubang. Ice Blue Night King dan yang lainnya dari Extreme King hanya bisa melihat Bauer. Dia sedang duduk di atas lubang dengan wortel di tangannya, dengan batu dan tanah dibuang dari lubang itu. Tapi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam lubang. Jika mereka ada di sana, mereka bisa menggunakan banyak metode untuk melihat apa yang ada di dalam lubang. Tapi melalui video, tidak peduli seberapa pintar mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah tanah. Hansen merasakan sesuatu di bawah sana. Dia menggali lebih cepat saat dia semakin bersemangat. Tidak lama kemudian dia mengungkapkan apa yang ada di bawah sana. Hansen menemukan bahwa itu adalah perisai. Itu tampak seperti perisai menara. Itu ditempa dari logam ungu, yang hampir seperti suatu bentuk tembaga, tapi tidak sepenuhnya. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia bahkan tidak yakin apakah itu logam. Bagian dalam perisai menghadap ke atas, jadi Hansen bisa melihat pegangannya. Modelnya sangat tua, dan bahkan tidak ada lambang apapun di atasnya. Hansen meraih pegangan perisai dan mengangkatnya. Kenapa ini sangat berat? Tapi sekali lagi, dilihat dari beratnya, itu pasti sesuatu yang bagus. Perisai itu sangat berat sehingga Hansen kesulitan mengangkatnya. Tetap saja, dia berhasil mengeluarkannya. Ledakan. Dia baru saja mengangkat perisai ketika, sebelum dia bisa melihat apa yang ada di bagian depan perisai, cahaya ungu meledak dari perisai seperti gunung berapi. Cahaya itu melesat ke langit. Hansen kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dalam cahaya ungu itu, ada seorang wanita cantik dengan tubuh yang fantastis dan ekor ular. Bab 2505, tatapan Medusa seberkas cahaya ungu meledak ke langit, dan sosok wanita cantik muncul di dalamnya. Tubuh bagian bawahnya bersisik dan berbelit-belit, dan rambut hitamnya juga seikat ular. Matanya tertutup. Dia tampak cantik, anggun, dingin, dan menyeramkan. Ketika para elit Raja Ksatria Biru Es dan Raja Ekstrim melihat wanita seperti ular dalam sorotan cahaya dan menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas, mereka terlihat terkejut. Siluet Gana itu terlihat sangat familiar, banyak elit Dewa Raja Ekstrim merasakan perasaan yang tiba-tiba ini. Tapi sebelum mereka bisa melihat wanita itu dengan lebih baik, bentuk di dalam cahaya itu sudah hilang. Itu menghilang begitu saja dari pandangan. Perisai Hansen kehilangan cahayanya. Hansen bingung, jadi dia membalik perisainya. Dia melihat bahwa bagian depan perisai dihiasi dengan gambar wanita yang dilihatnya di dalam berkas cahaya. Gambar tersebut menggambarkan tubuh manusia bercampur dengan ular. Matanya tertutup, dan rambut hitamnya menari-nari. Itu tampak seindah itu aneh. Ini terlihat seperti barang yang bagus. Itu pasti harta senogenik yang didewakan. Hansen sangat senang. Dia bergegas menarik perisai keluar dari lubang. Setelah Hansen menarik perisai ke permukaan tanah, banyak elit Raja Ekstrim melihat perisai logam ungu. Mata mereka semua terbuka lebar, dan mereka menatapnya dengan tidak percaya. Paman Enam berbisik dengan parau, itu adalah harta Gana, perisai pandangan Medusa. Bagaimana ini mungkin? Perisai pandangan Medusa dihancurkan dalam pertempuran antar dewa. Kenapa di sini? Petik 2. Bayangan putih itu adalah Medusa. Apakah perisai pandangan Medusa masih di sini? Sialan, mengapa Shield of the Medusas Gaze masih ada? Dan itu ada di salah satu tempat yang dioperasikan oleh Raja Ekstrim. Petik 2. Cepat, kita harus mendapatkan kembali perisai pandangan Medusa. Kita harus membawanya kembali bersama kita ke Raja Ekstrim, apapun yang terjadi. Emosi yang mendidih dari Raja Ekstrim akan mendidih. Bagaimana kita menerimanya? Hanya Ksatria Biru Es yang berada di sekitarnya. Tidak ada elit yang didewakan di sekitar. Apa menurutmu mereka bisa menghentikan Hansen? Seseorang berkata, dan kemudian, semua elit Raja Ekstrim berhenti berbicara. Mereka melihat perisai Hansen dengan ekspresi intens. Tidak ada cara lain bagi mereka untuk melakukan ini. Mereka harus menyaksikan Hansen dengan riang membawa perisai pandangan Medusa kembali ke Paus Putih. Cepat, beritahu Paman Keempat dan Nona Cermin untuk cepat. Kita harus merebut kembali perisai itu. Petik 2. Ini buruk. Bagaimana benda itu bisa sampai di sistem Biru Es? Itu ada di wilayah kita selama ini, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Apa yang telah dilakukan para Ksatria Biru Es selama ini? Barang penting ini berada di bawah hidung mereka selama bertahun-tahun, dan sekarang tiba-tiba dicuri. Petik 2. Rajaku, aku mohon izinmu untuk pergi ke sistem kekacauan. Aku akan membantu Paman Keempat membunuh Hansen dan mengklaim perisainya. Petik 2. Aku bersedia pergi ke sistem kekacauan juga. Sistem kekacauan dulunya adalah tempat yang buruk yang tidak pernah ingin dikunjungi oleh siapapun, tetapi sekarang sistem itu adalah tempat yang ingin dikunjungi semua orang. Hansen tidak tahu apa-apa tentang perisai itu, tapi dia yakin itu adalah barang yang kuat. Dia menyingkirkan jamur beracun itu, mengambil Bauer, dan menyeret perisai bersamanya dalam perjalanan kembali ke Paus Putih Besar. Hansen telah menerima apa yang dia inginkan, jadi tidak ada gunanya menunggu sesuatu yang salah terjadi. Hansen berlari ke Paus Putih secepat yang dia bisa. Para bajak laut itu duduk dengan ketat, menjaga Paus Putih itu. Burung merah kecil melihat mereka datang, jadi ia terbang untuk mengawal pendekatan mereka. Itu mendarat di atas bahu Bauer, berharap untuk memakan ginseng besarnya.
Ini adalah milikku. Bauer memeluk ginseng itu dengan erat, mencegah burung merah kecil itu memakannya. Hansen tidak menyisihkan waktu untuk drama di antara keduanya, jadi dia mengaktifkan paus putihnya. Dia meninggalkan sistem biru es dan menuju lebih dalam ke sistem kekacauan. Hansen menyingkirkan perisainya. Itu terlalu berat untuk dipegangnya dengan mudah. Dia hanya mengambil jarak pendek dengan itu, dan dia sudah terengah-engah. Setelah melihat perisai yang dibawa kembali oleh Hansen, Fan Qingyu penasaran. Hansen baru saja keluar sebentar, namun dia kembali dengan perisai yang sangat besar. Ketika dia melihat perisai lebih dekat, dia melihat gambar seorang wanita dengan setengah tubuh manusia dan setengah tubuh ular. Dia tersentak, Medusa Gaze. Saudara Fang, kamu tahu perisai ini? Hansen bertanya, menatap Fan Qingyu. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar Medusa Gaze? Suara Fan Qingyu bergetar saat dia menatap perisai. Bagaimana itu nyata atau tidak? Aku baru saja menggalinya. Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu tentang perisai ini? Hansen bertanya lagi. Fan Qingyu sepertinya tahu sesuatu tentang itu. Tangan gemetar Fan Qingyu terulur untuk menyentuh perisai. Apa yang dia katakan terdengar seperti omong kosong. Aku tidak tahu. Tidak, aku tidak yakin apakah ini Medusa Gaze. Legenda mengatakan bahwa itu dihancurkan. Petik 2. Apa itu Medusa Gaze? Hansen bertanya dengan bingung. Fan Qingyu melihat perisai dengan penuh semangat. Waktu terus berubah. Elit hidup dan elit mati. Hal yang sama dapat dikatakan tentang harta karun. Beberapa rusak, sedangkan yang lain diciptakan. Mereka mungkin akan terkenal pada akhirnya, tetapi dalam satu hari, di bawah aliran sungai sejarah yang mengalir deras, mereka bisa tersapu. Beberapa, bagaimanapun, bersinar dan bersinar seperti berlian di bawah aliran air sungai itu. Mereka menjadi legenda. Orang-orang akan mengingat barang-barang seperti itu selamanya. Dulu, Gana Alpha menggunakan perisai tatapan Medusa dan surga api penyucian. Itu adalah dua harta karun dewa, dan itu membuatnya tak terkalahkan. Bersama mereka, dia menyalakan lentera Geno Aola Geno. Dan melalui tindakan itulah Gana menjadi salah satu ras yang lebih tinggi. Petik 2. Pada saat itu, perisai pandangan Medusa dan surga api penyucian, dua harta xenogenik dewa, menjadi sangat terkenal. Hal itu terutama berlaku untuk Medusa Gaze. Ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 item dewa yang terkenal. Gana Alpha menggunakan Medusa Gaze dan Purgatory Heaven untuk menyerang Aola Geno. Setelah beberapa hari bertempur, mereka diusir dan dijatuhkan. Kemudian, Medusa Gaze and Purgatory Heaven hilang. Petik 2. Saat Fan Qingyu berbicara, dia membelai perisai pada saat bersamaan. Jika ini benar-benar Medusa Gaze, itu akan menjadi artefak berharga. Perisai ini saja bisa membeli ras yang lebih tinggi. Lagi pula, ini adalah item dewa yang menyerang Aola Geno. Tapi legenda mengatakan perisai tatapan Medusa dan surga api penyucian dihancurkan. Aku tidak tahu kebenaran dari kisah ini. Petik 2. Seorang elit yang memasuki Aola Geno. Hansen kaget. Bahkan Dewa Air kuno, yang maha kuasa dan kuat, tidak dapat menembus gerbang Aola Geno. Gana, bagaimanapun, telah menyerang Aola Geno dengan benar. Dan di sana, mereka bertarung selama beberapa hari. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Ayo lihat, mari kita tentukan apakah ini benar-benar perisai pandangan Medusa. Hansen sangat senang. Jika itu adalah senjata dewa dari pertempuran yang dilakukan antar dewa, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Hansen sudah memiliki surga api penyucian. Jika itu adalah perisai pandangan Medusa, mungkin dia akan bisa belajar banyak dari Gana Alpha. Dia bahkan mungkin bisa menggunakan dua senjata dewa untuk menyerang Aola Geno sendiri. Bab 2506, bertemu dengan laba-laba lubang hitam lagi. Aku tidak tahu, aku hanya mendengarnya. Jika ini benar-benar perisai pandangan Medusa, maka matanya pasti bisa terbuka. Legenda mengatakan bahwa jika dia membuka matanya, bahkan dewa akan menangis. Tapi sudah terlalu lama. Banyak orang telah mendengar legenda itu, tapi siapapun yang mungkin telah melihat perisai pandangan Medusa mungkin sudah mati sekarang. Hanya makhluk abadi yang bisa memastikan keabsahan benda ini. Bahkan di Thousand Treasure Alliance, aku khawatir hanya beberapa tetua yang bisa memastikan identitasnya, kata Fan Qingyu. Hansen mengerutkan kening. Jika ini adalah perisai pandangan Medusa, Extreme King pasti melihatnya mengambilnya. Bauer, kemari dan kemudikan kapalnya. Percepat dan ayo kita bergerak. Hansen menyerahkan helmnya ke Bauer dan membawa perisai ke kamarnya. Dia ingin mengetahui apakah perisai itu berguna. Tidak masalah apakah itu perisai pandangan Medusa atau bukan. Jika dia tidak bisa menggunakannya, maka itu sampah. Hansen mencengkeram perisai di tangannya dan memasukkan kekuatan gioknya ke dalamnya. Atau setidaknya, dia mencoba. Kekuatannya memantul. Dia tidak dapat menempatkan kekuatan Jadeskin ke dalam perisai. Hansen mengerutkan kening. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan Sutra Dongsuan, dan dia mencoba memasukkannya ke dalam perisai. Kali ini kekuatannya tidak memantul. Setelah kekuatan Sutra Dongsuan memasuki perisai, ukiran wanita cantik itu mulai bersinar dengan cahaya ungu. Cahaya mulai bersinar di dalam matanya yang berkedip-kedip, dan itu tampak seolah-olah akan terbuka. Tapi mata Hansen membelalak. Perisai itu seperti lubang tanpa dasar, dan itu menghabiskan kekuatannya dengan rakus.
Hanya dalam sedetik, wajah Hansen menjadi pucat pasi. Kekuatan hidupnya telah terkuras, tapi wanita di dalam perisai masih menutup matanya. Masih ada sedikit cahaya ungu di sekitar wajahnya, tapi sepertinya matanya tidak akan terbuka. Hansen dengan cepat mendorong perisainya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan menjadi apa-apa selain kulit kering. Setelah Hansen menyingkirkan perisai, cahaya pada perisai menghilang. Itu kembali terlihat tua dan sedikit rusak. Itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Meskipun ini bukan perisai pandangan Medusa, itu tetap merupakan harta karun yang luar biasa. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengaktifkannya. Hansen cukup senang dengan temuannya. Dia percaya perisai itu pasti perisai pandangan Medusa. Tapi Hansen masih agak jengkel karena tidak bisa memanfaatkannya. Dia terlalu lemah, dan dia tahu dia harus mencobanya sambil mengenakan jubah jiwa Peacock King. Namun, Hansen sedang tidak berminat untuk mencobanya. Perisai tatapan Medusa yang legendaris terlalu menakutkan, dan Hansen tahu dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Dia takut jika dia mengaktifkan perisai, kekuatannya akan menghancurkan segalanya. Hansen mencoba menempatkan perisai pandangan Medusa ke Destiny's Tower. Perisai pandangan Medusa sangat berat, tapi dia berhasil menancapkannya ke menara tanpa banyak kesulitan. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Fang Qingyu masih bertanya-tanya apakah itu benar-benar perisai pandangan Medusa. Hansen tidak terlalu peduli tentang itu. Itu akan menjadi item yang kuat, selama dia bisa menggunakannya. Paus putih itu masih dalam perbaikan, jadi tidak bergerak terlalu cepat. Ice Blue Knight terus membuntuti Paus, dan Paus tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengguncang mereka. Ice Blue Knight King berada di kapal yang mengikuti mereka. Dia menatap Paus putih tanpa henti, setiap hari. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bagaimana konflik hati Ice Blue Knight King saat itu. Hansen telah membunuh seorang pangeran dan menangkap putra kesayangan Raja Bai, tetapi tidak satu pun dari hal itu memengaruhi Ice Blue Knight King secara pribadi. Hansen tiba-tiba menggali perisai pandangan Medusa dari tempat milik Ice Blue Knight. Ice Blue Knight King tidak yakin bagaimana dia harus bereaksi terhadap semua ini. Apa yang dia tahu adalah dia berharap dia tidak pernah bertemu pria itu. Hansen seperti kekuatan iblis yang tergantung di hidupnya. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, Ice Blue Knight King akan membunuhnya kembali ketika dia masih di dalam perut ibunya. Dengan begitu, Hansen tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain. Perisai pandangan Medusa. Perisai pandangan Medusa tersembunyi di bawah hidungku selama bertahun-tahun. Dan aku, setiap kali Ice Blue Knight King memikirkan hal ini, hatinya berdarah. Kapten, sesuatu telah terjadi di dalam Paus Putih, seorang kesatria berteriak keras. Ice Blue Knight King melihat Paus Putih melalui umpan video. Dia melihat Paus Putih itu terlihat sedikit berbeda. Itu bukan lagi kekacauan yang setengah rusak. Sekarang lambungnya ramping dan halus, seperti makhluk hidup. Saat ini, Paus Putih bersinar dengan cahaya putih yang aneh. Dia bisa melihat ada beberapa ombak di sekitar Paus Putih. Sebelum Ice Blue Knight King bisa bereaksi, Paus Putih mengayunkan ekornya. Itu seperti ikan yang berenang di laut dengan sangat cepat. Itu menghilang dalam sekejap, dan hanya gelombang kejut dari kebangkitannya yang tersisa. Ice Blue Knight yang mengintai menatapnya dengan kaget. Pada saat mereka bisa bereaksi, Paus Putih itu sudah pergi. Kapten, apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita mengejar? Komandan itu memandang Ice Blue Knight King, yang masih menatap keluar angkasa. Kejar itu, kata Ice Blue Knight King, mengertakkan gigi. Bagaimana kita mengejarnya? Komandan itu bertanya, tampak tidak yakin. Maju, Ice Blue Knight King memerintahkan dengan murung. Pemulihan Paus Putih telah selesai, jadi sekarang bisa melaju dengan kecepatan penuh. Masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, tetapi Hansen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hansen tidak tahu kapan Meng Lai dan yang lainnya akan mendatanginya. Tapi semakin jauh dari anjing-anjing itu, semakin aman mereka. Begitu mereka memasuki relung yang lebih dalam dari sistem kekacauan, bahkan Extreme King pun tidak bisa mengendalikan situasi. Bahkan jika Meng Lai ada di sana, mencari Hansen tidak akan mudah. Dalam sistem kekacauan, sekelompok besar xenogenik sering bepergian bersama. Dan ada berbagai macam jenis. Untungnya, kelompok Hansen memiliki Paus Putih. Xenogenik ruang normal tidak dapat menembus lambung Paus Putih, dan kecepatan kapal memudahkan Hansen untuk menyelinap melewatinya. Ketika mereka menemukan xenogenik kecil, Hansen akan memperlambat Paus Putih sehingga dia bisa membunuh xenogenik luar angkasa dan mendapatkan gen xenogenik. Para perompak juga mampu membunuh banyak xenogenik. Mereka semua sangat senang karenanya. Dengan Paus Putih besar mendukung mereka, mereka tidak perlu takut dikepung. Mereka semua bisa membunuh dengan sangat riang. Hansen tidak ingin membunuh Marquises dan Dukes lagi. Jika bajak laut membunuh mereka, mereka bisa menahannya. Yang dia inginkan hanyalah xenogenik kelas raja. Jika mereka bertemu dengan segerombolan besar xenogenik luar angkasa, Hansen harus mundur. Ada galaktik stream di luar sana, dalam kawanan miliaran. Bertemu dengan kelompok sebesar itu akan sangat berbahaya. Black Hole Spider, Paus Putih pindah ke suatu sistem, dan laba-laba raksasa yang menempel di planet tiba-tiba muncul. Sepertinya seluruh sistem telah diselubungi oleh makhluk raksasa itu.
Hansen memperlambat kecepatan paus putih agar tidak mengganggu laba-laba. Makhluk dewa yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan diganggu oleh elit dewa yang normal. Hansen juga tidak ingin menyentuhnya. Dia ingin menghindari. Saat paus putih hendak meninggalkan sistem yang ditempati oleh Black Hole Spider, Hansen tiba-tiba melihat cakar dari gerakan Arachnida. Makhluk itu menoleh untuk melihat paus putih. Bola mata seperti lubang hitam menoleh untuk menatap mereka. Bab 2507, Scary Space Divide Xenogenic. Ini buruk. Hansen mendorong paus putih itu ke kecepatan penuh sehingga mereka bisa keluar dari wilayah laba-laba lubang hitam. Mesin ikan paus putih bekerja sangat keras sehingga mengeluarkan awan asap yang sangat besar, tetapi paus putih tidak bergerak maju. Sepertinya ditarik kembali. Hansen melihat ke belakang mereka, dan dia melihat Black Hole Spider melebarkan rahangnya. Mulutnya yang terbuka seperti lubang hitam raksasa. Itu membentuk pusaran di ruang angkasa yang menyedot paus putih ke arah perutnya yang menganga. Kita akan mati. Siapa yang akan menyelamatkan aku? Aku tidak ingin mati. Aku masih perawan. Aku masih belum menikah. Ning Yue duduk di lantai, memegangi Bauer dan menangis. Semua bajak laut terkejut. Mereka pernah mendengar tentang Black Hole Spider sebelumnya. Bahkan dalam sistem kekacauan yang liar, Black Hole Spider adalah yang teratas dalam rantai makanan. Hansen mendorong paus putih itu ke posisi maksimal, tetapi paus putih itu hanya ditarik kembali lebih cepat. Lambungnya membentur kain ruang saat ditarik ke belakang, memicu percikan api. Pang! Asteroid yang tidak terduga tiba-tiba menghantam sisi paus putih. Paus putih mulai berputar. Sebelum Hansen sempat berpikir, paus putih itu jatuh sepenuhnya ke dalam cengkeraman lubang hitam itu. Itu berputar lebih cepat dan lebih cepat di dalam lubang hitam, dan benda kecil lainnya menghantam paus putih. Setiap serangan menghasilkan suara yang mengerikan. Para perompak berguling-guling di lantai seperti sekelompok labu. Aku tidak ingin mati, Ning Yue berteriak dengan setiap nafas. Hansen bergerak cepat. Dia menggeser kakinya saat paus putih berguling-guling. Dia menjaga keseimbangan dirinya, menggunakan jubah jiwa Raja Merak. Dia akan melepaskan kekuatannya sendiri untuk mengeluarkan mereka dari pusaran luar angkasa itu. Bauer melompat dengan gesit di sekitar dekomando, masih memegang ginseng ungu besarnya. Guncangan seperti itu tidak dapat mempengaruhi keseimbangannya. Burung merah kecil berdiri di bahunya. Itu terus mencari-cari. Pang! Beberapa detik kemudian, paus putih itu jatuh dari pusaran luar angkasa. Itu mendarat di laut hitam, dan laut besar berada dalam kekacauan besar. Tempat apa ini? Mengapa ada laut? Hansen bertanya-tanya. Dia terus melihat sekeliling. Laut hitam itu begitu besar hingga tampak tak berujung. Kabut naik ke segala arah, jadi dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Batong, batong. Hal-hal lain terus menghujani laut yang sama. Ada asteroid, tumbuhan, bangkai kapal, dan bahkan beberapa xenogenik. Sementara Hansen melihat sekeliling dalam keheningan yang membeku, sebuah planet bahkan turun. Itu jatuh ke laut hitam, dan ombak yang menggulung dari benturan mengirim paus putih terbang. Itu terus bergoyang dengan keras melintasi ombak besar, dan perlu beberapa waktu sebelum kapal berhenti terbalik. Kemudian, Hansen melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Saat semua benda ini jatuh ke air hitam, mereka mulai mencair. Apakah kita, di dalam perut Black Hole Spider? Hansen sedang melihat asteroid seperti gunung yang tampaknya meleleh saat dia merenungkan ide itu. Oh tidak, kita sudah selesai. Kita dicerna menjadi kotoran. Aku tidak ingin menjadi kotoran. Ning Yue duduk di lantai, menangis. Jangan khawatir. Kapal kita tidak sedang berkarat. Hansen mengamati lambung paus putih itu. Kapal itu seperti makhluk yang didewakan itu sendiri, dan karenanya tidak larut di bawah kekuatan korosif air hitam. Tapi Hansen tidak tahu berapa lama paus putih itu akan bertahan, jadi dia juga tahu dia harus keluar dari sana secepat yang dia bisa. Tapi Black Hole Spider itu terlalu besar. Itu telah menangkap paus putih hanya dengan menghirup. Dibandingkan dengan ukuran Black Hole Spider, paus putih itu adalah potongan kecil daging. Hansen kemudian menyadari bahwa Black Hole Spider sebenarnya tidak menyerang mereka hanya memilih waktu yang buruk untuk mencoba melakukan perjalanan melalui sistem. Mereka telah bertemu dengan Black Hole Spider tepat saat mereka memutuskan untuk makan siang. Berdasarkan apa yang dapat mereka lihat melalui kabut, mereka tahu bahwa laba-laba telah menelan asteroid yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari beberapa planet. Hansen mendapatkan kembali kendali atas paus putih dan membimbingnya keluar dari laut hitam besar. Air gelap itu mungkin adalah cairan perut Black Hole Spider. Hansen mengemudikan paus putih, sambil menghindari asteroid yang jatuh. Dia ingin menjadi setinggi mungkin. Jika ini adalah perut Black Hole Spider, dia seharusnya bisa melakukannya, keluar melalui kerongkongannya. Setelah melakukan perjalanan melalui kabut karena Tuhan tahu berapa lama, dia tidak dapat melihat asteroid lagi yang jatuh. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan esofagus. Apakah ini benar-benar perut Black Hole Spider? Ini terlalu besar. Apakah kita mungkin berada di dimensi lain? Hansen tampak aneh saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Kita sudah mati. Ning Yue menangis. Fang Qingyu tersenyum masam, dan dia berkata, jika aku menebaknya dengan benar, kita berada di dalam tubuh Black Hole Spider. Dan ini perutnya, atau setidaknya organ yang mirip dengan perut. Black Hole Spider memiliki kekuatan luar angkasa.
Itu didewakan, dan kekuatan ruangnya meluas ke seluruh tubuhnya juga. Jika kita ingin keluar dari sini, kita harus mencari tahu kekuatan luar angkasa yang mengunci tempat ini. Jika tidak, kita tidak akan menemukan jalan keluar. Petik 2. Bagaimana kita mematahkan kekuatan luar angkasa di sini? Han Sen bertanya sambil melirik Fang Qingyu. Fang Qingyu tersenyum kecut lagi, dan dia berkata, satu-satunya informasi yang aku miliki tentang Black Hole Spider adalah apa yang telah aku lihat di database Thousand Treasures Alliance. Aku dapat mencoba menebak apa yang akan kita hadapi, tetapi aku tidak akan dapat menghancurkan apapun itu. Aku berharap Paus Putih bisa bertahan beberapa saat. Jika tidak, kita semua akan segera dicerna. Petik 2. Han Sen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengintip ke dalam kabut dengan kupu-kupu mata ungu, dan dia menyadari bahwa kabut terbuat dari rantai zat yang dibentuk dari zat ruang angkasa. Kekuatan rantai zat itu memutar ruang menjadi lingkaran tertutup dengan perut makhluk itu. Dia tidak akan bisa terbang dengan cara biasa. Tetapi dia harus mencoba, meskipun tidak berhasil. Tak satu pun dari mereka yang tahu apakah Paus Putih bisa bertahan lama dari cairan korosif dan kabut. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka sudah mati. Han Sen tidak mengaktifkan sistem senjata Paus Putih karena menggunakan sistem senjata itu akan menarik daya yang berharga dari reaktor energi. Paus Putih tidak memiliki jumlah energi yang tidak terbatas untuk digunakan setiap saat. Jika dia menggunakan semua energi yang tersedia, dia tidak akan bisa terbang. Little Red, kata Han Sen pada burung merah kecil. Burung merah kecil itu sepertinya tahu apa yang diinginkan Han Sen. Ia menjerit dan terbang dari bahu Bauer. Itu menjadi Phoenix api dan terbang keluar dari Paus Putih. Itu menyemburkan api ke arah kabut. Api merah mengubah zat luar angkasa dan rantai zat menjadi debu. Tapi ketika rantai zat luar angkasa putus, kesalahan terbuka di angkasa. Itu membuat kenyataan sangat tidak stabil di sekitar mereka. Burung merah kecil itu hampir jatuh ke dalam celah, jadi dia kembali. Jadi ini adalah elemen ruang yang dari Xenogeneik yang didewakan. Han Sen tampak murung. Xenogenik yang mendewakan ruang angkasa lebih menakutkan dari yang dia yakini. Bab 2508, sangat lucu, subscribe Penatua. Selama lebih dari 100 jam, Han Sen menerbangkan Paus Putih ke depan melintasi laut tak berujung yang diselimuti kabut. Tetap saja, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Kekuatan luar angkasa di dalam perut makhluk itu berlapis seperti labirin luar angkasa raksasa. Melalui berbagai lipatan dan patahan ruang, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Hal yang paling menakutkan adalah retakan di luar angkasa dapat menyebabkan kerusakan serius pada lambung Paus Putih, meninggalkan goresan besar di atasnya meskipun ketahanannya luar biasa. Untungnya, Han Sen memiliki area Dongsuan dan kupu-kupu mata ungu. Dia mampu menghindari celah ruang angkasa. Jika dia tidak bisa, Paus Putih itu akan terkoyak, dan mereka semua akan mati dalam waktu singkat. Meski begitu, Han Sen masih harus menghadapi krisis yang menelan mereka. Lapisan perak dalam semua ini, bagaimanapun, adalah fakta bahwa Paus Putih memperbaiki dirinya sendiri lebih cepat daripada korosi yang menggerogotinya. Namun, proses pemulihan kapal membutuhkan biaya material dan energi. Jika energinya habis, maka kematian adalah satu-satunya hal yang menunggu mereka. Kapal dan awaknya tertekan. Nasib yang tidak pasti membuat semua orang merasa gugup. Selain Bauer, yang mencoba yang terbaik untuk membuat Ning Yue bahagia, tidak ada yang bisa tersenyum. Han Sen berada di bawah banyak tekanan untuk menyelesaikan ini. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya, karena dia selalu bisa melompat kembali ke cagar alam. Tetapi jika dia melakukan itu, Ning Yue dan Fang Qingyu akan dibiarkan mati. Brother Fang, bisakah kamu memanggil Penatua Identifier Tracer? Dapatkah kamu melihat apakah dia dapat membantu kita? Han Sen bertanya pada Fang Qingyu dengan penuh harap. Fang Qingyu mengeluarkan Wanji Rubik's Cube miliknya. Wanji Rubik's Cube semuanya abu-abu dan tak bernyawa. Itu tidak menangkap sinyal apapun. Aku sudah mencoba. Wanji Rubik's Cube tidak dapat berfungsi di tempat ini. Wanji Rubik's Cube adalah harta luar angkasa, tetapi Black Hole Spider juga merupakan ruang xenogenik. Kekuatan mereka saling mempengaruhi. Fang Qingyu tersenyum sedih. Han Sen tidak mengatakan apa-apa. Dia terus membimbing Paus Putih itu ke depan. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, jadi dia harus menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Para perompak sepertinya sangat terkejut. Jika bukan karena Han Sen, yang kekuatan luhurnya mereka junjung tinggi, mereka pasti sudah mengalami gangguan mental total. Tanpa dia, Tuhan tahu apa yang akan mereka lakukan. Ning Yue tidak membutuhkan tekanan untuk menghancurkannya. Jika bau menggodanya, itu akan membuat saluran air mengalir. Dia menangis seperti wanita gila. Tetapi di mata para bajak laut, dia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka telah menyaksikan Ning Yue menjadi seorang pria dan membunuh seseorang yang menakutkan. Ning Yue mungkin orang yang rentan yang bisa mereka dorong sekarang, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Mereka tidak ingin memicu amarah yang tertidur itu. Tidak ada yang berbicara, tetapi tiba-tiba, Han Sen melihat bayangan hitam di kabut. Dia tidak bisa melihat benda apa itu, tapi sepertinya itu adalah sesuatu yang sangat besar di laut hitam. Han Sen mengerutkan kening, tapi dia mendorong Paus Putih ke arahnya. Tidak ada yang lebih buruk dari apa yang mereka alami saat ini. Ini mungkin kesempatan yang berharga.
Apa ini? Ketika Paus Putih mendekat ke bayangan, beberapa anggota kru lainnya akhirnya menyadarinya. Tanah. Ada tanah. Ketika mereka akhirnya bisa melihat apa itu, mereka tertawa lega. Pemandangan yang luar biasa muncul dari Laut Hitam. Ada hamparan luas tanah merah tua di depan mereka. Hansen bisa melihat tumpukan laut merah tua dan terumbu karang yang mengelilinginya. Bahkan dari jauh, Hansen bisa melihat beberapa tanaman aneh menghiasi tempat itu. Tumbuhan ini bukanlah pohon atau rumput atau tanaman merambat biasa yang mungkin ditemukan di sebuah pulau. Sebaliknya, mereka adalah beberapa jamur dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jamur besar itu seperti Ferris Wheels. Yang lainnya seukuran ruangan. Beberapa berukuran sekecil kacang. Tempat itu penuh warna, dan semuanya terlihat sangat indah. Ditambah, banyak jamur bersinar. Mereka menerangi kabut hitam dan laut hitam. Hansen dan yang lainnya memandangi tanah jamur itu seolah-olah mereka sedang menatap dongeng yang menjadi hidup. Mereka terlihat sangat terkejut. Jika ada daratan, apakah itu berarti kita tidak berada di dalam perut Black Hole Spider? Ning Yue melihat ke tanah jamur, dan kebahagiaan kembali untuk mengusir air matanya. Tapi Hansen tidak terlalu ceria. Dia telah melihat banyak benda xenogenik yang menampilkan daratan dan istana. Black Hole Spider sangat besar, memiliki daratan di dalamnya itu tidak terlalu mengejutkan. Tidak peduli apa, jika tanah itu memiliki tanaman, maka itu cocok untuk kehidupan. Ditambah lagi, kabut tampaknya tidak menutupi lahan jamur. Setidaknya itu akan menjaga lambung Paus Putih dari korosi lebih lanjut. Ini hal yang bagus. Saat dia menerbangkan Paus Putih ke tanah jamur, Hansen tidak terburu-buru untuk mendarat. Pertama, dia terbang di sekitar daratan jamur. Saat dia memutarnya, alisnya berkerut. Tanah jamur sangat indah, dan jamur menutupinya dengan pelangi dan percikan warna. Tapi selain jamur, tidak ada yang lain di sekitarnya. Tidak ada xenogenik, dan tidak ada jenis tanaman lain. Hanya ada jamur. Dari pengalaman Hansen sebelumnya, semakin cantik jamur itu, semakin beracun jamur itu. Jamur-jamur itu luar biasa cantik, jadi dia membayangkan jamur itu juga sangat mematikan. Apa itu? Fang Qingyu bertanya, menunjuk ke hutan jamur. Hansen melihat ke tempat dia menunjuk, dan dia melihat di dalam hutan jamur ada gunung batu. Gunung batu itu sangat melingkar, dan itu berbentuk seperti roti. Di sebelah gunung kecil, sebuah kapal kecil diparkir. Itu tampak tua dan rusak, jadi tidak ada cara untuk mengetahui siapa pemiliknya. Ada makhluk-makhluk hidup di sini, kata para perompak dengan bersemangat. Hansen mendorong Paus Putih lebih dekat ke kapal perang yang jatuh. Namun, sebelum mereka mendekat, sebuah pintu terbuka dan seekor makhluk keluar. Ketika Hansen melihat makhluk itu, dia merasakan matanya terbuka lebar. Dia telah melihat banyak orang aneh pada masanya, tetapi makhluk yang baru saja keluar dari kapal itu tampak aneh, bahkan baginya. Makhluk itu seputih salju, dan tubuhnya setinggi 2 meter. Itu seperti harimau yang marah, tetapi ada jamur merah muda kecil yang bersinar di kepalanya. Itu membuat wajah harimau yang marah terlihat agak imut. Harimau kecil yang lucu. Ning Yue menatap harimau itu dan memegangi dadanya. Matanya penuh dengan bintang. Harimau putih dengan jamur kecil berwarna merah muda di kepalanya memandang Paus Putih di langit. Ia membuka mulutnya, berjalan berkeliling, dan kemudian mengeluarkan suara, meong. Hansen dan yang lainnya bertukar pandang. Ning Yue, khususnya, tampak seperti sedang meleleh. Dia memandang harimau putih melalui layar Paus Putih dan dengan penuh semangat berkata, ini sangat lucu. Ledakan. Sebelum ada yang bisa berkata apa-apa lagi, harimau putih itu melompat, mendarat di punggung Paus Putih. Paus Putih tiba-tiba meluncur. Sebuah lekukan besar terbentuk di tulang belakang Paus Putih, dan didorong ke bawah ke dalam kanopi jamur. Bab 2509, Jamur. Paus Putih turun ke dalam hutan jamur, dan pendaratannya yang cepat mengirim banyak jamur terbang. Akhirnya ia meluncur berhenti ketika bertemu dengan barisan jamur yang tingginya beberapa puluh meter. Tapi jamur yang mereka hancurkan, melepaskan kabut berwarna pelangi. Ketika Hansen dan yang lainnya melihat lebih dekat, mereka bisa melihat spora berwarna pelangi yang jumlahnya hampir tak terbatas membentuk tabir berkabut. Burung merah kecil itu marah. Ia terbang langsung dari mulut Paus Putih dan membara ke dalam bentuk Phoenix api. Api Phoenix yang menakutkan segera mengubah daerah itu menjadi pemandangan neraka yang terbakar. Banyak spora jamur dibakar menjadi abu, dan harimau putih yang menyerang mereka dikelilingi oleh api. Harimau putih itu melompat untuk melarikan diri dari kobaran api. Itu melayang di udara, membuka mulutnya, dan menembakkan bola meriam ke Phoenix merah. Saat bola meriam mendekat, Hansen dapat melihat bahwa itu sebenarnya jamur. Phoenix merah membuka mulutnya dan melepaskan semburan api lagi, yang dengan mudah membakar jamur yang masuk. Mereka terbakar dan meledak, dan aliran spora meletus dari mereka seperti air mancur. Ledakannya indah, tetapi dalam sedetik, burung Phoenix telah mengurangi jamur dan spora mereka menjadi debu. Harimau putih menembakkan lebih banyak jamur. Masing-masing diubah menjadi abu oleh burung merah kecil. Harimau putih mulai terlihat takut pada api burung merah kecil itu, dan mulai percaya bahwa ia telah mendatangkan nasib buruk. Burung merah kecil mengejar penjahat yang sekarang melarikan diri. Kakak burung, tangkap dia. Kakak burung kuat.
Para bajak laut bisa melihat bahwa burung merah kecil itu mendapat keuntungan. Mereka sangat senang untuk burung merah kecil itu, mereka semua bersorak keras dan memberi burung itu dukungan mereka. Beberapa bulu harimau putih hangus oleh api burung merah kecil. Itu terus mengeong dengan menyedihkan saat melarikan diri. Bulu putihnya mulai menjadi hitam karena panas, dan tiba-tiba ia menundukkan kepalanya ke tanah. Seperti bor, itu menggali ke dalam tanah dan menghilang di suatu tempat di bawah. Burung merah kecil terbang di sekitar daerah itu, tetapi tidak dapat melihat harimau putih lagi. Jadi, itu terbang kembali dalam suasana hati yang jauh lebih bahagia. Para perompak dengan cepat membuka pintu dan menyambut burung merah kecil itu kembali ke dalam. Brotterbird sangat kuat. Brotterbird seperti burung terbaik yang pernah ada. Harimau jelek itu menyerang dirinya sendiri saat Brotterbird keluar untuk menyambutnya. Kata para perompak, mencoba menjilat burung kecil itu. Burung merah kecil membusungkan dadanya agar terlihat besar dan sombong, seperti kakak laki-laki yang dihormati. Sepertinya pujian dari para bajak laut telah sampai ke kepala makhluk itu. Setelah melihatnya, Hansen menggelengkan kepalanya. Bahkan burung pun tidak bisa mengabaikan ucapan manis. Burung merah kecil dulunya adalah makhluk kecil yang tidak bersalah, tetapi sekarang telah jatuh. Petik 2. Burung merah kecil telah menjadi mimpi buruk bagi harimau putih. Awaknya membutuhkan perlindungan burung itu, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi saat burung itu terbang kembali ke Bauer, dia pasti terlihat sopan. Ia tidak berani bertingkah sombong di sekitarnya. Hansen melihat sekeliling. Selain harimau putih, tidak ada xenogenik lain di sekitarnya. Harimau putih telah ditindas oleh burung kecil berwarna merah. Jadi, untuk saat ini, mereka aman di sana. Jika harimau putih bertahan hidup di pulau itu, maka mereka harus bisa bertahan hidup di sana juga. Mereka akan mencari cara untuk melarikan diri nanti. Fang Qingyu dan Ning Yue merasa lega. Tempat ini memang aneh, tapi lebih baik daripada Laut Hitam. Setidaknya mereka tidak menghadapi risiko kematian. Aku ingin tahu apakah jamur itu bisa dimakan. Mereka memang terlihat enak. Petik 2. Semakin cantik mereka, semakin beracun mereka. Tapi kita adalah bajak laut kelas atas. Mengapa kita takut pada racun? Petik 2. Para bajak laut berbicara di antara mereka sendiri, tetapi tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak. Dia terdengar sangat ketakutan, dan dia berkata, Jamur. Apa yang begitu mengejutkan tentang jamur? Mereka ada di mana-mana. Bajak laut lain tertawa, tetapi semua orang masih melihat ke arah bajak laut yang baru saja berteriak itu. Bajak laut itu terlihat sangat terkejut. Jari-jarinya gemetar saat dia menunjuk, dan dengan suara gemetar, dia berkata, ada jamur di kepalamu. Kaki siapa yang kamu coba tarik ke sini? Kenapa kepalaku ada jamur di atasnya? Para bajak laut tidak percaya klaim tersebut. Tapi ketika dia menyentuh kepalanya untuk memastikan, wajahnya berubah. Hansen dan yang lain semua memandangi bajak laut itu. Di kepalanya ada jamur. Itu adalah jamur putih yang terlihat seperti telur. Kepalaku, ada jamur. Bajak laut itu menyentuh jamurnya dan berteriak. Apa yang kamu takutkan? Mungkin Brotterbird secara tidak sengaja menjatuhkannya ke kepala kamu, teriak mantan kapten bajak laut itu pada bajak laut yang tertekan itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik jamur bajak laut itu. Ah, itu menyakitkan. Bajak laut itu berteriak kesakitan. Bajak laut lainnya menarik lebih keras ke arah jamur, mengangkat seluruh tubuh pria itu, tetapi jamur tidak kunjung lepas. Jamur putih di kepalanya sepertinya menempel di kulit kepalanya. Hansen mengerutkan kening. Dia melihat kepala semua orang, dan dia ketakutan. Kepalamu ada jamur juga. Dan kamu, juga. Ark, kepala setiap orang sekarang memiliki jamurnya sendiri. Ukuran dan warna masing-masing berbeda. Tiba-tiba, selain Bauer dan burung merah kecil, di kepala semua orang ada jamur. Hansen menggunakan area Dongsuan untuk melihat jamur di kepalanya. Itu seukuran kepalan tangan, dan warnanya hitam pekat. Itu seperti payung kecil. Tutup jamur memang cukup besar, tetapi tangkainya sangat tipis. Hal paling menakutkan tentang itu adalah akar jamur ada di dalam kepalanya. Mereka seperti tanaman merambat, kusut di sekitar otaknya. Hansen memandang Ning Yue dan Fang Qingyu. Mereka berdua terlihat sama. Kepala Ning Yue memiliki jamur bertutup berwarna merah muda dan putih yang gemuk. Kepala Fang Qingyu memiliki jamur polkadot pelangi. Semua bajak laut juga memiliki jamur yang berbeda. Tapi ketika Hansen melihat mereka semua dengan area dongsuannya, jamur itu menempel di semua otak mereka. Ark, jamur apa ini? Seorang bajak laut mencoba memotong jamurnya dengan pisau. Dia hampir tidak berhasil menembus kulit jamur, dan bahkan itu sangat menyakitkan sehingga membuatnya berguling-guling di lantai. Aku tidak ingin menjadi Mushroom Man. Ning Yue melihat ke cermin. Melihat dia punya jamur, dia tidak bisa menahan tangis. Bauer mencoba menghiburnya dengan berkata, Nona kecil Ning Yue, jamurmu kelihatannya bagus. Kamu pasti bisa mengikuti kontes kecantikan jamur. Petik 2. Aku tidak ingin menjadi Mushroom Man. Aku tidak ingin mengikuti kompetisi jamur. Ning Yue menangis. Hansen mencoba mencabut jamurnya, dan ketika dia melakukannya, ekspresinya berubah.
Saat jamur dipindahkan, itu seperti sedang menarik-narik otaknya. Keinginannya kuat, tapi masih terasa sangat menyakitkan. Dia hampir menjerit dan wajahnya menjadi pucat pasi. Saudara Fang, apakah kamu tahu apa ini? Han Sen bertanya pada Fang Qingyu. Wajah Fang Qingyu memutih. Dia mencoba mencabut jamurnya sendiri, tetapi dia tampak pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya aku tidak tahu apa ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ada banyak jamur parasit xenogenik di dunia ini, tetapi spora mereka selalu terhirup ke paru-paru untuk melakukan kerusakan parasit mereka. Aku belum pernah mendengar jamur menempel di kepala orang. Petik 2. Bab 2510, 37 video. Han Sen dan yang lainnya semuanya memiliki jamur aneh di kepala mereka. Saprofit telah berasimilasi menjadi bagian tubuh mereka. Jika jamur rusak, otaknya juga ikut terluka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang bisa memikirkan cara untuk menghilangkan jamur di kepala mereka. Mereka semua saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Untungnya, selain jamur yang tumbuh di kepala mereka, tidak ada lagi yang terjadi. Mengapa tidak ada jamur yang tumbuh pada kapten kecil dan burung merah kecil? Apakah mereka menggunakan semacam teknik rahasia? Para perompak memandang penuh harap ke arah Bauer dan burung merah kecil itu. Tubuh mereka istimewa, kata Han Sen sederhana. Mereka tidak bisa menjadi inang parasit. Mereka tidak seperti kita. Petik 2. Semua harapan sirna saat Han Sen mengatakan itu, dan para bajak laut terlihat sangat sedih. Mereka terus melihat jamur di kepala mereka dan mendesah dengan cemas. Meong. Saat semua orang berkubang dalam depresi mereka mendengar suara yang familiar dari tempat lain di pulau itu. Jauh dari sana, dari dalam hutan jamur, harimau putih memandang mereka dengan ekspresi yang agak sombong. Wajahnya ternyata seperti manusia, dan dia terkekeh seperti orang gila. Giginya menyeringai riktus, dan ia tertawa begitu keras hingga sepertinya ia akan menangis. Han Sen belum pernah melihat harimau tertawa dengan cara yang begitu jelek sebelumnya. Jika harimau tahu tentang jamur di kepala mereka, maka itu pasti penyebabnya. Burung merah kecil itu terbang dengan marah ke arah harimau lagi. Tetapi ketika burung merah kecil itu mendekat, harimau putih itu mengebor kembali ke bawah tanah dan melarikan diri. Api Phoenix burung merah kecil tidak dapat merusak tanah. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa tanah itu. Han Sen memanggil burung merah kecil itu untuk kembali. Mereka melihat bebatuan aneh di sekitar mereka. Batu yang menyusun pulau itu terbuat dari logam tetapi juga seperti giok. Tidak ada yang tahu dari jenis bahan apa bebatuan itu terdiri. Kalian pergi dan kumpulkan beberapa jamur. Mari kita lihat apakah kita bisa memakannya, kata Han Sen kepada para perompak. Kapten, sudah ada jamur di kepala kita. Jika kita makan lebih banyak, mungkinkah mereka mulai tumbuh di seluruh tubuh kita? Salah satu bajak laut memohon sambil menangis. Berhenti bicara omong kosong dan pergi saja. Han Sen memelototi mereka dengan murung. Para perompak berpindah dari satu kaki ke kaki lainnya dengan enggan. Mereka takut jika mereka keluar, tubuh mereka mungkin menjadi inang lebih banyak jamur. Dan mereka juga takut harimau putih akan muncul dan membunuh mereka. Mereka berjalan setengah langkah, dan hanya itu. Mereka tidak berani meninggalkan keamanan paus putih. Burung merah kecil itu menyemburkan api di belakang mereka, dan mereka semua melompat keluar dari paus putih karena ketakutan. Para bajak laut gemetar ketakutan saat mereka berjalan melalui semak-semak di alam jamur. Tapi mereka tidak berjalan terlalu jauh. Mereka mengumpulkan beberapa jamur, dan Han Sen meminta juru masak untuk menggorengnya. Setelah jamur matang, para perompak tidak berani memakannya. Mereka menatap jamur goreng di mangkuk mereka, lalu mereka semua hanya saling memandang. Tak satu pun dari mereka berani mengambil risiko. Kenapa kalian semua membeku? Cepat makan. Han Sen tersenyum pada para perompak. Kapten, kami tidak lapar. Kami benar-benar tidak lapar. Di dalam, para perompak itu berpikir sendiri, mengapa kamu tidak makan? Kita tidak tahu berapa lama kita akan terjebak di sini. Dengan cadangan makanan kita mungkin tidak akan bertahan lama. Mulai sekarang, kalian harus makan jamur ini untuk bertahan hidup. Meskipun kamu tidak memakannya hari ini, akan tiba saatnya kamu akan dipaksa untuk memakannya atau kelaparan. Tapi jangan khawatir, ini hanya jamur biasa. Mereka tidak akan membunuhmu. Han Sen tertawa. Han Sen berharap mereka tidak akan meninggalkan zona itu dalam waktu dekat. Kapten, kita belum lapar. Bisakah kita memakannya saat kita lapar nanti? Seorang bajak laut bertanya dengan tenang. Bagaimana menurut kamu? Han Sen tersenyum pada pria itu. Para perompak mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Sesuatu mungkin terjadi setelah mereka memakan jamur. Tersakiti atau sekarat hanyalah satu kemungkinan, tapi itu kemungkinan yang kuat. Dan jika mereka tidak makan jamur sekarang, Han Sen kemungkinan akan menanganinya secara pribadi. Para bajak laut mengertakkan gigi dan mengambil potongan jamur. Mencoba memanggil keberanian mereka menutup mata dan memasukkan jamur ke dalam mulut mereka. Awalnya, mereka terlihat murung. Tapi setelah mengunyah sebentar, mereka membuka mata dengan penuh semangat. Kapten, ini sangat enak. Mereka sebenarnya sangat segar. Beberapa saat kemudian, salah satu bajak laut berseru kegirangan. Tidak ada hal buruk yang terjadi setelah mereka memakan jamur.
Tidak ada lagi jamur yang tumbuh di tubuh mereka. Hanya ada satu jamur yang masih menempel di kepala masing-masing. Pelan, pelan. Jangan makan terlalu cepat. Aku khawatir kamu akan makan jamur ini untuk waktu yang lama, kata Hansen dengan tegas. Dia sudah tahu jamur itu tidak beracun. Jika dia tidak yakin bahwa jamur itu tidak berbahaya, dia tidak akan mengizinkan bajak laut memakannya. Jamur di kepala mereka tidak muncul karena jamur di tanah, mereka berasal dari jamur yang dimuntahkan harimau putih. Spora di dalam serangan jamur itu adalah alasan mengapa kru Hansen mengembangkan jamur. Jelas itu adalah kekuatan harimau putih, meskipun Hansen tidak yakin apa efek jamur di kepala mereka. Harimau putih terus bermunculan. Itu akan menggeram pada Hansen untuk mencoba memprovokasi dia. Mungkin takut pada burung merah kecil karena tidak mendekati paus putih. Hansen meninggalkan paus putih dan pergi ke kapal yang rusak tempat harimau putih itu keluar. Kapal perang itu sangat tua, dan bagian dalamnya sangat berkarat. Benda-benda yang terbuat dari kayu semuanya tercakup dalam jamur. Tidak ada lagi yang hidup di kapal itu. Hansen menemukan beberapa jenis pakaian robek, dan kapal perangnya rusak parah. Dilihat dari kerusakannya, mungkin itu ulah harimau putih. Hansen pergi ke dek komando kapal perang. Untungnya, kotak hitam itu tidak hancur total. Dia membawanya kembali ke paus putih bersamanya dan mencoba memutar ulang konten video. Tidak butuh waktu lama bagi Hansen untuk kecewa. Meskipun cakramnya terlihat baik-baik saja, mereka pasti telah dialiri arus listrik, atau mungkin mereka hanya duduk di kapal itu terlalu lama untuk berfungsi. Tidak ada cakram yang bisa diputar, dan paus putih tidak bisa memperbaikinya. Hansen mencoba setiap disk, tetapi tidak ada yang akan berhasil. Hansen juga telah menemukan komunikator yang sangat tua. Dia mengeluarkan kartu memori, dan untungnya, paus putih bisa membacanya. Hansen cukup senang dengan ini. Dia melihat ke layar pada paus putih dan melihat bahwa kartu tersebut memiliki 37 file video. Tidak ada yang lain. File video diberi label, dari 1 sampai 37. File-file itu semuanya terhubung dan berurutan. Tidak ada spasi atau file yang hilang. Jadi, Hansen membuka file video pertama. Dia menontonnya sendirian di kamarnya. Apakah konten itu baik atau buruk, tetapi dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah menemukannya. Mimi, datanglah ke Mama. Begitu Hansen memulai videonya, dia mendengar suara seorang wanita. Dalam video tersebut, seekor anak kucing putih sedang berjalan dengan kaki gemetar. Berdasarkan betapa goyahnya itu, Hansen berasumsi bahwa itu adalah bayi yang baru lahir. Dan lokasi di video itu adalah dek komando kapal tua. Jelas, wanita itu yang memegang perekam untuk merekam kucing putih itu. Setelah mendengar suara wanita itu, Hansen menyadari betapa familiarnya itu. Dia pernah mendengar suara itu di suatu tempat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.